Allah yang ngurusin. Got it. Ya, Allah Subhanahu wa taala tuh ngurusin semut ya. Semut yang sarangnya di bawah-bawah tuh kalau rumahnya kayak model saya ya, yang apa ya mungkin pondasi atau lantai bawahnya nggak terlalu bagus gitu ya, jadi masih banyak lubang-lubangnya begitu. Ya, itu Masya Allah gitu buat anak-anak tuh sesi tadabbur ya. Oh, itu rumahnya semut ya. Oh, semut tuh nyari makanan ya. Oh, gini gitu. Yang menjamin tuh siapa? Allah. Ya. Belum kalau kita berbicara tentang ikan salmon. Saya ngasih contoh yang ini aja yang seliweran ya, karena habis ngasih tahu ke anak-anak tentang ikan salmon. Ikan salmon tuh kan kalau mau beranak pinak ya, mengikuti fitrahnya tuh harus naik lagi ke hulu ya, hulu sungai tempat dia nantinya bertelur. Tempat nantinya dia kemudian akan breed ya, mating dan seterusnya. Tapi kebayang dari laut ke hulu teh harus apa ngelompatin air terjun berapa kali gitu ya. Ya air terjunnya bukan yang 12 meter juga gitu, tapi maksudnya dia harus melompat melawan dari arus air tersebut ya. Tapi kita bisa tadaburi gitu ya, renungkan makanan yang paling sehat itu secara protein apa? Ikan-ikan ya. Dan ikan-ikan yang paling bagus ikan apa? Ikan laut. Makanya sama Rasulullah SAW kita dikasih tahu, makanlah apa-apa yang ada di laut itu semuanya dihalalkan bagimu. Ya, kalau di daratan kan ada yang diharamkan. Kalau di laut tuh tidak, kenapa? Di laut tuh para ikan tuh senantiasa bergerak. Para ikan tuh senantiasa bergerak. Padahal hiu banyak, coba. Ya, banyak hiu, ada orka, kemudian ada gurita, ada ya segala rupa lah predator-predator teh banyak. Belum lagi dengan sekarang ya manusia menjadi salah satu predator terbesar yang merusak ekosistem di laut ya. Tapi kemudian mereka terus bergerak kan. Kita nggak ada tuh dengar ada peneliti yang mengatakan ikan ini diam dan menyerah ya apa di dalam perjuangan mereka atau misalnya ikan ini depresi di lautan. Justru ikan biasanya depresi kalau udah diangkut, udah dimasukkan ke dalam apa kurungan ya tempat apa peliharaan yang manusia, justru di sana ikan kadang-kadang suka stres, tapi di laut mereka nggak stres. Ya. Kemudian apa namanya mereka terus bergerak. Di antara para ikan itu siapa yang paling apa? Yang paling bagus protein ya? Yang kalau ibu hamil kayaknya hafal nih. Ibu hamil ya. Ada disuruh banyak-banyak makan salmon kalau duitnya ada mah. Ya. Kalau duitnya ada, ayo banyakin makan ikan salmon. Kenapa ikan salmon itu paling bagus, paling sehat? Dan ternyata beda antara ikan salmon ternak yang ada yang dibikin di peternakan manusia dengan ikan salmon yang natural. Makanya kadang-kadang kalau kita beli ikan salmon ada tulisannya kan apa namanya ini natural atau enggak. Kenapa? Karena ternyata kualitasnya beda. Apa kualitas bedanya? Yang natural itu mereka mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Mereka mau nyebrang aja tuh dari persimpangan antara laut ke sungai aja itu apa ada yang apa harus menghadapi beberapa predator sekaligus gitu ya, yang hiunya, yang orkanya, yang apa anjing lautnya, yang apa namanya kalau yang di pinggir lagi itu bahkan sampai burung-burung ya, burung-burung yang makan ikan itu juga banyak gitu. Karena kan salmon kalau mau pindah ke sungai dia harus ke permukaan sedikit, jadi kelihatan banget. Belum lagi nanti pas manjat ketemu beruang, ya kan dia manjat tuh pas beruangnya ada ya. Ya manjatin air terjun kecil-kecil itu jadi beruang yang ngambilin itu semuanya mereka lalui tapi mereka terus bergerak and guess what gitu mereka bergerak bukan mengikuti arus demikian ya bukan mereka justru bergerak melawan arus itu ikan salmon tapi kemudian akhirnya apa ikan salmon menjadi salah satu protein terbaik ya yang kemudian menjadi rekomendasi banyak dokter dan ahli kesehatan terutamanya untuk ibu hamil ya banyak sekali gizi-gizi di sana. Ya, itu salah satu perumpamaan bahwa terlepas apapun tantangan kita, terlepas apapun ujian kita, we need to just keep moving on. Ya. Dan ketika kita senantiasa bergerak, sebetulnya kita sedang menyucikan diri kita. Ketika kita senantiasa bergerak, kita sebetulnya sedang berjalan semakin mendekat dengan tujuan-tujuan kehidupan kita. Nah, itu tadi sedikit pendahuluan ya, karena kita berkenaan sekarang kita akan sharing-sharing tentang tips mengelola kecemasan, stres, dan depresi agar menjadi ibu bahagia. Insya Allah ya. Alhamdulillah ini judulnya tips ya, walaupun saya mah bukan muslimah influencer ya, solihah semuanya.
Ini panitia aja yang nulis-nulis husnuzon sama saya. Tapi saya mah belum jadi muslimah influencer ya, masih sama-sama pembelajar Quran. Saya juga bukan ustazah, jadi mungkin yang saya sampaikan bukanlah dari teori atau kitab mana ya. Saya juga bukan psikolog ya, jadi saya tidak mengambil dari perspektif psikologi, tetapi di sini kita sharing-sharing sebagai sesama pembelajaran. Saya ada belajar tentang depresi, tentang stres karena background studi aja ya. Background studi pas ngambil S2, walaupun judulnya Master of Business dan Managing Human Capital, tapi saya fokusnya itu memang ngambil ke work life balance, dan ketika dealing sama work life balance itulah kemudian akhirnya saya banyak bersentuhan ya sedikit banyak dengan dunia psikologi, terutamanya dari perspektif perempuan atau gender sebetulnya ya secara lebih luasnya, bagaimana handling stres, bagaimana kemudian memanage berbagai urusan-urusan yang sudah disebutkan sama Anissa tadi ya, udah disampaikan di awal tuh gimana nih kita mengelola berbagai hal, banyak cemas, banyak stres, ya, depresi, atau misalnya ngerasa insecure, ya, ini nggak beres, itu nggak beres, dan seterusnya. Kita coba runut satu-satu ya. Saya coba usahakan untuk membagi sesi kita selama 1 jam ke depan ya, insya Allah, menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemahaman kita ya terhadap ujian. Yang kedua adalah keteladanan tokoh-tokoh di dalam Al-Quran dalam menghadapi ujian. Saya coba bagi 2 ini. Saya berusaha optimis lah untuk menyelesaikan semuanya ya, karena biasanya masing-masing topik ini satu materi sendiri. I'll try my best, insya Allah. Ya, jadi saya akan coba skip-skip. Jadi yang pertama ya, kita harus paham dulu tentang hakikat ujian ya, hakikat ujian. Yang pertama adalah bahwa ujian itu bagian dari hakikat hidup. Nah, kita harus paham dulu ujian itu adalah hakikat hidup. Banyak kecemasan, ya, stres, depresi itu karena kita nggak bisa menghandle ujian. Ya, basically kalau kita mau generalisir, semua yang membuat kita stres itu adalah ujian. Ya, baik itu urusan besar teh kayak misalnya ya terlanjur terlilit riba misalnya, itu kan urusan yang besar. Ya. Atau kemudian tertimpa musibah yang luar biasa, itu kan ujian yang besar. Atau misalnya ditinggal meninggal orang-orang terdekat, itu ujian-ujian yang besar. It's heavy rain over here. Kalau agak-agak suara saya jelas nggak? Jelas ya? Oh, alhamdulillah. Karena saya hampir nggak bisa dengar suara saya. Kalau saya agak teriak-teriak, itu karena saya nggak bisa dengar suara saya. Di sini lagi hujan banget, deras banget. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, tapi ada juga ujian keseharian kita yang kecil, mungkin kelihatannya kecil ya, capek, ya, masih harus gantiin popok gitu. Ya, atau anaknya lagi toilet training, ya, belum berhasil. Udah masakin sesuatu, anaknya nggak mau makan. Ngajakin anak belajar susah. Udah lagi mood bagus gitu ya, pengen sesi PJJ berjalan dengan baik ya. PJJ buat yang di Melbourne dan Malaysia tahu ya, PJJ pembelajaran jarak jauh ya, online schooling gitu ya. Lagi nyiapin tuh moodnya lagi bagus gitu. Ya, kakaknya lagi rajin, adik-adiknya berantem gitu ya, adik-adiknya ada rebutan dan seterusnya. Relatable ya, makanya pada senyum-senyum kan di screen kan. Saya ngelihat I see you. Karena saya view-nya saya ganti gallery view so I can see all of you from here. Ya, itu adalah ya itu juga ujian-ujian kita kan. Ya, dari hari ke hari ya kita diuji. Nah, bagaimana kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang ujian ini. Nah, itu yang pertama, sebetulnya banyak saya cari ayat-ayat yang familiar dan moga-moga kita lebih mudah merenungkan. Yang pertama ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 ya, sampai dengan 157. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Banyak sekali ayat tentang ujian yang menggambarkan ujian itu memang akan selalu datang. Ya. Sesungguhnya kita itu tidak akan dikatakan beriman ya, sampai kemudian kita diuji. Ya, kita sering mendengar itu. Ya. Orang-orang yang beriman maka dia akan diuji dengan keimanan. Kemudian disampaikan juga bahwa ujian yang paling berat itu adalah ujian bagi Nabi dan Rasul. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Di Quran surah Al-Mulk disampaikan juga huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling ahsan amal. Ada banyak banget ya. Ada banyak banget ayat-ayat berkenaan tentang ujian, di mana ujian itu memang akan selalu hadir bagi kita makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup teh siapa? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Baik yang di laut maupun di darat. Bahkan kalau kata para ahli tafsir, ya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengindikasikan bahwa ada makhluk yang lain yang kita nggak tahu di alam raya ini, karena kita baru tahu kan di bumi saja. Ya. Kita baru tahu di bumi saja, kita belum ada orang yang bisa pergi ke galaksi Andromeda gitu ya, ngecek di sana ada apa gitu. Kita nggak tahu ada makhluk apa lagi. Tapi dari apa yang kita ketahui tadi, bahwa setiap makhluk hidup itu memang akan diuji, khususnya manusia. Jadi kalau kita mengharapkan hidup tanpa ujian, ya itu seperti kita mengharapkan seakan-akan kematian. Gitu. Di dalam kehidupan seorang Muslim, ujian itu bukan hanya kesulitan, tapi juga kesenangan. Kesenangan itu adalah ujian. Makanya ada orang yang depresi, padahal dikasih kesenangan terus. Pernah nemu? Ya? Pernah nggak ketemu sama orang yang dia curhat gitu ya, bahwa dia sedih, dia ngerasa depresi, dia stres, padahal kita melihat kehidupan dia itu luar biasa. Ya, misalnya nih rumahnya besar ya, kedudukannya tinggi, anak-anaknya cantik, ganteng, sehat, pintar, suaminya juga baik dan seterusnya, tapi ada aja kemudian hal-hal yang mungkin menurut kita kecil ya, tapi ternyata buat mereka itu sudah besar. Tapi ada nggak kita ngelihat ada orang, kayaknya ujiannya tuh udah berat banget, tapi kok bisa tenang ya? Jadi kadang-kadang ujian itu kita nggak bisa samaratakan kepada semua orang. Ada yang ujiannya itu kesulitan, ada yang ujiannya kemudahan, ada yang ujiannya kesenangan, ada yang ujiannya adalah kesedihan tadi ya. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa contoh. Ini adalah beberapa hal yang kata Allah akan menguji hamba-hambanya, ya. Allah jamin, Allah tuh akan menguji dengan sedikit ketakutan. Suka takut nggak terhadap masa depan? Boleh jadi itu salah satu ujian dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kasih, berikan kepada kita takdir, jalan takdir yang membuat kita mempertanyakan masa depan. Atau kemudian Allah boleh juga akan menguji kita dengan kekurangan harta. Kekurangan harta tuh nggak selalu miskin. Makan sih tercukupi, gitu ya. Makan, minum tercukupi, pakaian tercukupi. Tapi kemudian mikirin, aduh pengen banget masukin anak ke sekolah A. Tapi harganya ternyata biaya masuknya 100 juta, misalnya. Kan ada tuh sekolah masuk 100 juta ya. Budget saya cuma 20 juta. Nah, itu kan sedikit kekurangan harta, tapi terguncang dia di sana. Karena pokoknya sudah pengennya yang ideal, sekolahnya tuh harusnya si 100 juta itu. Muncul godaan riba gitu. Ya, apa minjem riba aja ya, kalau minjem ke teman 80 juta,
ke siapa gitu ya, misalnya gitu ya, mikir dan seterusnya, nanti ngegantinya juga gimana dan sebagainya. Itu bisa salah satu ujian. Atau kemudian menguji jiwa ya, dengan berbagai musibah misalnya, atau dengan berbagai hal yang nggak enak misalnya. Atau bahkan dari ujian-ujian yang kecil tapi menguras jiwa. Ya. Kayak betul-betul menggoncangkan our sanity, supaya kita bisa keep sane gitu ya. Kan begitu kan kasusnya kan, salah satu penelitian, bukan salah satu, banyak penelitian di zaman saya kuliah, padahal saya kuliah udah 4 tahunan yang lalu, itu banyak banget yang mengindikasikan bahwa banyak ibu-ibu bekerja itu mereka stres. Kenapa? Karena mereka harus menghadapi stres kecil yang berulang dan mereka nggak bisa come up dengan solution. Jadi stresnya itu kecil-kecil, misalnya pulang ke rumah capek, tapi kemudian suami nggak bantuin, tapi kemudian anak nggak bisa diatur gitu ya. Kan itu urusannya kecil sebetulnya. Tapi karena itu day by day, every single day, dan nggak kerasa itu kemudian 1 bulan, 2 bulan, akhirnya 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun nggak kerasa, akhirnya itu kemudian build up yang membuat si orang itu kemudian benar-benar akhirnya jadi stres banget. Ya, itu kan menguji jiwa ya, menguji jiwa di sana. Atau menguji dengan buah-buahan. Wah, di Indonesia mah buah banyak teh. Makanya kita harus belajar tafsir ya. Buah-buahan di sini ada 2 makna. Makna secara bahasa ya, memang secara ini buah-buahan ya, kekurangan buah-buahan, tetapi juga bermakna kekurangan hasil, kata-kata para ulama tafsir. Kekurangan hasilnya teh gimana? Misalnya nih, gitu ya, stresnya tuh penyebabnya adalah sudah belajar yang rajin, misalnya di sini ada nggak yang ambil S2 atau S3 misalnya ya, udah belajar yang rajin, tapi ini proposalnya ditolak terus. Ya, udah ngerjain teh padahal Masya Allah lah, kayaknya segala kalau IQ 140, 140-nya udah dikerahkan semua. Ya, tapi hasilnya tetap aja nggak baik gitu. Ya, udah coba buat yang bekerja misalnya ya, ngerjain sesuai dengan keinginan dan panduan dan SOP dari atasan, tapi tetap aja kena tegur. Ya, ada aja yang salah gitu. Nah, itu bisa dibilang sebagai kekurangan buah-buahan. Artinya hasil itu tidak seperti yang kita inginkan. Atau misalnya ngedidik anak. Ya. Saya udah coba metode ini, saya udah ikutan workshop ini, saya bayar workshop ini mahal, 1 juta saya ikutan workshopnya. Saya coba praktekin ke anak saya, nggak berhasil tuh. Ya. Nah, itu semuanya adalah boleh jadi bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita harus paham, karena memang adalah ujian, kita harus tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Yang Allah inginkan adalah, yakni jika ditimpa musibah, ya, ini orang-orang yang baik ya, mereka berkata, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dan Allah menyampaikan kan di ayat 155-nya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah yang mereka ketika ditimpa ujian, mereka kemudian menyerahkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang hasil yang gagal tadi ya, maka kita segera ingat, oh iya, di sisi Allah mah boleh jadi gitu ya. Karena kan kalau di manusia itu suka ada quote ya. Saya sering menemukan quote ini banyak di Instagram, orang suka pakai hasil tidak akan mengkhianati usaha. Pernah dengar nggak? Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau di kita hasil itu hak prerogatif Allah. Hasil itu tidak akan mengkhianati Allah. Yang benar seperti itu. Karena Muslim itu tidak pernah bisa mengandalkan usahanya untuk mencapai sesuatu. Muslim itu tidak akan bisa mengandalkan usahanya untuk mencapai sesuatu. Manusia apapun, binatang apapun, makhluk hidup apapun, tidak bisa mengandalkan usahanya untuk mencapai hasil. Kita hanya bisa mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil minum. Soalnya kalau Sabtu Ahad saya dari pagi, jadi saya sambil minum ya. Kalau enggak, saya nggak minum-minum. Insya Allah.
Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun jadi ya jadi. Makanya kita suka ngeliat kan, ih dia mah nggak pernah belajar. IPK-nya 4 aja terus. Ih dia mah nyantai banget ngedidik anaknya, tapi tahu-tahu anaknya bisa pinter. Tapi ada nih yang berusaha udah A sampai Z gitu. Tapi baca aja belum bisa. Kita mendapatkan pahala dari usaha kita. Jadi justru sayang ya kalau orang nggak ada usaha sama sekali, tahu-tahu dapat hasilnya bagus gitu ya, nggak dapat pahalanya. Pahala usahanya cuma dapat hasil doang. Ya. Bahkan kadang-kadang ujian buat orang yang sombong ya, ujian buat orang yang sombong, ujian buat orang yang lupa sama Allah, itu kadang-kadang istidroj itu. Ya, istidroj itu ya dibiarin aja dia teh senang terus, happy terus, beruntung terus, dapat rezeki terus. Padahal itu sebetulnya adalah sarana Allah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, kan kita nggak mau yang seperti itu. Maka kuncinya di sini adalah sabar. Ya, kata Allah kalau kita sabar, kita dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Siapa yang nggak mau dapat ampunan? Siapa yang nggak mau dapat rahmat? Ya. Bukan hanya itu, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita sabar, baru kita dapat petunjuk. Kalau kita nggak sabar, petunjuknya ketutup. Allah itu salah satu asmanya adalah Al-Hadi. Senantiasa mengaruniakan petunjuk kepada hamba-hambanya. Mana tadi hamba yang lagi stres? Mana tadi hamba yang lagi depresi? Mana tadi yang cemas? Mana yang tadi yang takut? Mana tadi yang sedih? Dan seterusnya. Panggilan semuanya. Ya, sampaikan kepada kita semua, diri kita sendiri, bahwa Allah adalah Al-Hadi, yang senantiasa memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Hanya saja, ya, kalau hati kita sempit, ya, hati kita nggak sabaran, ya, hati kita kemudian kotor, Allah kasih petunjuk juga kita nggak bisa baca. Kayak orang suuzonan terus. Orang kalau bawaannya suuzon, berburuk sangka, ya, ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihatnya apa? Keburukan terus. Coba aja Abu Lahab, padahal ponakannya sendiri kan Rasulullah SAW tuh. Kurang terpuji apa Rasulullah SAW, tapi tetap aja kata Abu Lahab, ini Muhammad ini adalah orang yang mau memecah belah. Muhammad ini adalah orang yang mencari kekuasaan. Kenapa? Pikirannya sudah suuzon terus, padahal yang ada di hadapannya adalah manusia yang luar biasa mulia, gitu, yang dijadikan teladan oleh umat sepanjang zaman. Tapi kalau kita gitu ya, kita gitu juga sama Allah. Kalau kita misalnya husnuzon, kita banyak baik sangka sama Allah. Ada petunjuk sedikit aja kita dapat. Allah itu senantiasa membimbing hambanya itu bukan hanya dari ujian ke ujian aja. Day by day, bahkan sampai hari demi hari Allah karuniakan kepada kita petunjuk. Kita lagi mikir, aduh besok makan apa ya? Emang pikirannya tering tahu-tahu ada gitu. Itu kan semuanya petunjuk dari Allah. Wah, kalau mau bernutrisi dan baik, berarti saya harus siapkan ini. Kalau saya mau give up, menyerah saja, berarti saya menyiapkan apa. Ya, sampai sesederhana itu aja, itu adalah petunjuk dari Allah. Kita milih skincare. Ya. Saya pilih ini, oh ini halal. Ya, saya mau cari yang halal. Itu kan petunjuk dari Allah. Padahal itu sederhana. Kita mau makan. Kita mau makan, kemudian kita ngerasanya otomatis membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah otomatis. Emangnya bisa lisan kita otomatis doang tanpa ada arahan? Kan enggak. Ya. Allah yang kemudian memberikan petunjuk kepada kita. Jadi Allah tuh senantiasa memberikan petunjuk. Hanya saja kalau hati sempit yang nggak bisa baca. Makanya kita butuh kesabaran. Ya. Kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan wabasyiris shabirin. Ya. Maka beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat 153-nya, sebelum cerita tentang ujian, Allah sebetulnya sudah memberikan hint. Ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gimana kemudian kita nggak mau sabar kan ya? Innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin di ayat yang lain. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian kata Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan apa perkataan malaikat di gerbang surga Aden? Ya. Salamun alaikum bima sabartum. Ada malaikat tuh di pintu gerbangnya surga Aden. Ya. Kalau ada yang mau masuk, ucapan salamnya, Salamun alaikum bima sabartum. Congratulations for you because of your sabar. Selamat ya, kamu udah sabar.
Jadi kalau kita teh nggak ada ujian, terus nggak belajar sabar, terus kita mau dapat pahala dari mana tuh ya? Nanti masuk surganya gimana nggak punya pahala sabar, gitu ya? Itu yang pertama ya, kita memahami bahwa hakikat hidup kita memang akan ada ujian-ujiannya. Kemudian yang ke 1.2, tadi kan 1.1 ya, masih tentang ujian tadi ya. Tadi 1.1, sekarang 1.2. 1.2-nya adalah ujian kita itu nggak mungkin kok melebihi kemampuan kita. Kita harus paham. Bismillah. Baik, bagi yang suka baca zikir pagi dan petang, mungkin udah tahu. You can guess what I will say. Ya, insya Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, ya, dari yang dia usahakan. Kalau baca tafsirnya atau mengkaji tafsirnya, kata para ustadz maksudnya adalah sesuatu yang kita usahakan. Ya, kita mendapatkan pahala dari apa-apa yang kita usahakan, dan kita mendapatkan siksa dari kejahatan yang memang betul-betul sudah dilakukan. Ya, sehingga ini salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai situ aja karena kita fokusnya membahas tentang kecemasan, stres, depresi dan seterusnya ya. Kenapa orang kemudian banyak suka takut dengan kegagalan? Kegagalan ini it can be anyway ya, bisa kemudian di kehidupan dunia, bisa kehidupan akhirat dan seterusnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap ujian itu kita pasti bisa lewati. Ya. Tidak ada ujian itu yang kemudian melampaui batas kehidupan kita, batas kemampuan hidup kita. Kalau diuji sama anak yang sulit makan, harus yakin bahwa kita tuh bisa melewati. Diuji dengan musibah yang besar, harus yakin bahwa kita bisa melewati. Diuji dengan manajemen waktu, ya, ibu bekerja, ya gimana caranya ngebagi waktu untuk sama anak-anak dan keluarga. Ya. Bagi ibu yang kemudian stay di rumah, harus membagi waktu gimana caranya supaya bisa tetap berkarya dan bermanfaat buat sesama. Ya. Jadi masing-masing dari kita pasti ada ujian-ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah itu nggak akan mungkin salah kalau ngasih kita ujian. Kalau kata kakak kelas saya dulu, katanya Allah tidak akan meletakkan beban di atas pundak yang salah. Allah tidak akan meletakkan beban di atas pundak yang salah. Jadi Allah itu sudah jadi matchmaker yang paling pas lah untuk ngasih ujian kepada kita. Ada yang stres sama suaminya, ada yang stres sama mertuanya, orang tuanya, ada yang sama anak-anaknya dan seterusnya. Semuanya sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala perfectly untuk kita. Mungkin nggak buat orang lain, tapi untuk kita dia pas. Yang kalau kita kemudian bisa melalui itu semua, maka kita akan mendapatkan pahala. Kan tadi poin satunya kita mau dapat pahala sabar. Ya. Makanya kemarin kemudian poin keduanya, kita harus paham dan harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kita bisa melewati. Bukan hanya itu. Ya, ini masih 1.2. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ujian atau tugas atau takdir atau apapun itu dalam kehidupan kita, Allah tuh nggak akan lepas tangan. Nggak kayak manusia. Manusia tuh kadang suka lepas tangan. Misalnya nih ada bos gitu ya. Kamu kerjain ini, selesaiin ini 3 hari selesai, presentasiin ke saya ya. Caranya gimana Pak? Gitu. Ya cari aja lah sendiri gimana caranya. Ya. Atau misalnya dosen ya, kalau di kampus misalnya ada dosen tipenya yang adalah silahkan bikin esai judulnya ini jumlahnya sekian kata 4,000 words gitu misalnya, kumpulkan pekan depan. Sumbernya nyari dari mana Pak? Ya dari mana terserah kalian, yang penting akademik gitu misalnya. Jadi tidak difasilitasi gitu ya. Akses jurnalnya terbatas tuh pada senyum-senyum kan. Pada tahu ya, karena di Indonesia akses jurnalnya terbatas gitu, tapi dosennya pengennya tuh yang esainya bagus-bagus banget gitu ya. Akhirnya kan pada nyari di doi-doi itu kan. Nyari akses dalam tanda petik kind of ilegal, akhirnya ke situ. Nah, manusia kayak gitu, karena manusia itu kapasitasnya terbatas. Dosennya kenapa bilang gitu? Ya karena dia juga nggak punya akses. Bosnya kenapa bilang gitu? Karena dia nggak punya fasilitas. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ngasih kita ujian, ya. Allah juga yang punya solusinya. Allah juga yang bisa menguatkannya. Allah juga yang bisa melapangkannya. Makanya saya senang deh kalau Teh Patra waktu itu pernah bilang, ya Allah itu akan mempekerjakan hambanya.
Dan ketika Allah mempekerjakan hambanya, Allah pasti memfasilitasinya. Ya. Jadi kalau kita kerja buat Allah, kita beramal untuk Allah, mau dikasih ujian kayak apa, Allah pasti akan membekali kita dengan potensi dan kemampuan untuk bisa melalui ujian tersebut. Pasti insya Allah Allah akan sediakan. Karena memang Allah begitu gitu. Allah tuh nggak mungkin ngelepasin hambanya tersiksa gitu. Kan tadi konsep awal di pendahuluan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya. Nggak mungkin dibiarin gitu aja. Memfasilitasinya melalui apa? Bisa jadi melalui potensi diri kita sendiri. Kita kemudian dikaruniakan kemampuan berpikir tertentu untuk mencari solusi. Bisa jadi kemudian pertolongan Allah datang dengan kelapangan hati. Ya. Datang dengan kelapangan hati yang membuat kita bisa melalui itu dengan ringan. Kata Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Telah kami lapangkan bagimu dadamu dan telah kami ringankan beban yang ada di atas pundakmu. Itu semuanya dengan kekuasaan Allah. Boleh jadi pertolongan Allah datang dari suaminya. Boleh jadi pertolongan Allah datang dari anaknya. Boleh jadi pertolongan Allah datang dari teman-temannya. Kita nggak tahu. Dan bahkan boleh jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui takdir-takdir kehidupan kita. Pernah nggak ngerasa udah stuck banget nih, saya nggak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya kita kemudian ikhlas, akhirnya kita pasrah, tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam titik sabarnya kita, ya. Tahu-tahu tiba-tiba jalan takdirnya terbuka satu demi satu dan masalah yang tadinya kita pikirkan tiba-tiba terselesaikan. Ya, mungkin saya rasa di sini kita semuanya pernah mengalami skenario-skenario seperti itu. Skalanya mungkin berbeda-beda, ya. Ada yang skalanya kecil, skala besar, gitu ya, dan seterusnya. Tetapi itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin berikutnya 1.3 ya. Hidup kita ya adalah ujian untuk memberikan amal terbaik. Tadi sudah saya sentuh sedikit di poin 1. Ini saya harus skip ya masih banyak banget ya yang mau disampaikan. Ya, hidup kita adalah ujian untuk memberikan amalan terbaik ya. Tadi ya Quran surah Al-Mulk ayat 2. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling ahsan amalnya. Nah, tapi emang ahsanu amala ini apa? Amal terbaik ini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan. Amal-amal terbaik adalah amal-amal yang kemudian memang dilakukan untuk Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Kita diciptakan itu kan untuk 2. Ya. Yang pertama menjadi Abdullah. Ya, di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, 5156 ya, surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi Abdullah, menjadi pengabdi kepadaku. Yang kedua adalah khalifatullah. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah ingin menjadikan kita khalifatullah, yang menjaga bumi, yang bermanfaat bagi bumi, yang kemudian bisa memimpin bumi, yang kemudian bisa memimpin manusia di atas muka bumi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya nggak mendetail di sana, tetapi penekanannya di sini adalah hidup kita ini adalah untuk menguji siapa sih yang bisa menjalankan amanah kita tadi itu dengan yang terbaik. Tugas kita tuh cuma taat aja. Jadi kita itu hidup bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Hidup kita bukan untuk memenuhi kesedihan kita. Hidup kita bukan untuk mengikuti kesenangan kita. Hidup kita itu adalah untuk taat. Dalam menjalankan ketaatan, Allah akan memberikan kita ujian-ujian. Dalam menjalankan ketaatan, Allah akan memberikan kita ujian-ujian yang tadi sudah disampaikan. Sehingga karena tugas kita itu hanyalah taat, ya, ujian-ujian yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan itu, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Ujian kita mungkin beda-beda. Peran kita juga beda-beda kan. Ada yang bekerja, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang anaknya 1, ada yang nggak punya anak, ada yang anaknya 10. Ada yang mertuanya baik, ada yang mertuanya susah diajak ngobrol. Ya, ujiannya beda-beda, tapi yang terpenting bukanlah ujiannya, but how we respond to it. Bagaimana kita meresponnya dengan sebaik-baik amal. Saya nggak pernah nemu orang yang kemudian nggak punya ujian sama sekali. Yang saya temukan adalah orang yang bisa sabar sama ujian, orang yang tawakal sama ujian. Ya. Nah, sehingga ketika kita memahami ini, kita tuh nggak terlalu ketika kita dihadapi dengan berbagai ujian tadi, kita nggak terlalu stres dan nggak terlalu depresi atau tidak terlalu cemas terhadap ujiannya.
Yang kita cemaskan adalah kita gimana ngerespon. Kita juga nggak terlalu mencemaskan hasilnya, karena kita tahu hasilnya tadi akan mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang kita betul-betul fokuskan adalah usaha apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan usaha terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya, 1.4 ya. Hidup kita itu cuma sebentar. Ini beberapa poin ini saya singkat-singkat ya, karena ini saya ingin menyampaikan kepada bagian kedua ya. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Cuman sebentar banget, sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hiduplah di dunia ini seperti orang yang sedang bermusafir lalu sedang beristirahat di bawah sebatang pohon. Saking sebentarnya gitu, kita tuh kayak orang lagi istirahat aja sebentar, kemudian jalan lagi. Kita mungkin di sini hidup berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, ya. Atau misalnya ada yang dikasih rezeki usia yang lebih panjang, 50 tahun, 60 tahun, gitu, 70 tahun, bahkan mungkin ada gitu ya. Tetapi si 70 tahun itu bahkan ya hanya akan terasa sebentar saja jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang nyata. Jadi kalau kita kemudian ingat pada saat kita diuji, ya di mana pada saat kita kemudian harus bersabar, lalu kemudian kita teringat, oh iya ya, hidup saya cuma sebentar. Ya. Apa yang saya usahakan di sini nantinya nggak akan kerasa apa-apa lagi. Yang saya hanya rasakan nanti di akhirat adalah balasan dari apa yang Allah SWT karuniakan atas amal-amal kita. Bisa nggak ngerasain betapa surga itu dekat, ya? Betapa alam barzah itu dekat, betapa hari penghisaban itu dekat. Yang dengan kita merasakan itu semua, tiba-tiba beban kita tuh kayak hilang. Apa sih aku nih galau-galau tentang ini gitu ya. Misalnya nih, saya ambil contoh aja, kemarin kan habis SBMPTN kan, pengumuman PTN masuk. Berapa banyak anak-anak yang stres karena nggak keterima di PTN favoritnya. Ya. Menariknya lagi, berapa banyak orang tua yang ikutan stres karena anaknya nggak keterima di PTN favoritnya. Ya. Padahal kan nanti di hari akhirat Allah tuh nggak akan nanya, kamu udah masuk PTN mana? Dipanggil. Yang masuk ITB, Unpad, UI, UGM dapat privilege gitu. I wish gitu ya. Kan enggak. Tapi Allah akan melihat amal-amalnya. Allah tidak akan membedakan mereka yang lulusan SD dengan yang lulusan S3, mau lulusan Harvard sekalipun gitu. Dibandingkan lulusan SD dari kampung atau bahkan enggak SD sama sekali gitu ya. Yang Allah bandingkan adalah ketakwaan mereka. Bagaimana mereka menghadapi ujian, ya, bagaimana mereka menghadapi segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 142. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya adalah apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surga itu memang adalah tempatnya orang-orang yang sabar. Apa itu jihad? Ya. Kata bukan salah seorang ulama. Banyak dari ulama mengatakan jihad itu bukan hanya perang saja. Bagian dari jihad adalah melawan hawa nafsu. Bagian dari jihad adalah bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Barusan saya mau ngasih lihat bukunya, cuman halamannya ketutup dan saya belum hafal halaman di dalam buku ini ya, yang menjelaskan makna dari jihad. Begitu. Jihad adalah bekerja keras, ya, mengerahkan segala potensi kita yang kita mampu untuk bisa mencapai tujuan kebaikan kita. Itu jihad. Jadi ya Allah memang akan menguji kita. Siapa nih dari semua yang tadi gitu ya, yang kemudian mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh memberikan amalan yang terbaik. Karena apa? Tadi hidupnya cuma sebentar. Emang kamu pikir kamu masuk surga? Jihad juga belum, mujahadah juga enggak, sabar apa lagi gitu. Ya. Jadi kehidupan kita ini adalah sarana kita mencapai surga. Pernah melihat orang-orang yang kemudian usianya mungkin sudah 50 tahun ya, mungkin mereka nggak ngaji pekanan kayak kita ya, atau nggak ikut kajian-kajian online kayak kita, atau misalnya nggak ikut tuh kelas-kelas parenting, nggak ikut tuh kelas-kelas motherhood series atau apalah sekarang banyak banget gitu ya. Tapi mereka punya sesuatu yang kita nggak punya.
Ya, they have wisdom. Mereka punya kebijaksanaan. Mereka punya apa? Mereka punya sabar. Makanya kita kadang-kadang ketika bertemu sama orang-orang yang udah usianya 50 tahunan tuh kayaknya qanaah banget orang-orangnya. Perjalanan hidup telah mendidik mereka menjadi orang-orang yang sabar. Perjalanan hidup telah mendidik mereka menjadi orang-orang yang tawakal. Makanya kita kadang-kadang jangan suka baperan kalau orang tua tuh ngasih tahu, kamu tundo cuma gitu aja, baperan. Karena mereka mengalami sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang pernah kita alami. Apalagi dengan minimnya ilmu pengetahuan dulu ya di bidang parenting, pernikahan dan seterusnya, boleh jadi mereka kemudian mengalami ujian yang lebih berat dari yang kita alami. And for that gitu ya, kita perlu belajar dari mereka tentang kebijaksanaan itu. Karena banyak dari teori di dalam Al-Qur'an tuh nggak bisa kita tidak bisa kita pahami betul-betul sampai kemudian kita betul-betul mempelajarinya dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang. Saya, ibu mertua saya kan nggak lulus SD. Ayah mertua saya juga nggak lulus SD. Tapi mereka itu punya akidah yang luar biasa ya. Jadi dalam keadaan turbulensi seperti apapun, jawabannya tetap sama. Ya bismillah, bismillah. Percaya Allah jaga, percaya Allah jaga. Padahal udah kayak apaan tahu loh, pokoknya gitu aja terus. Kalau secara kajian, secara apa ya mungkin banyakan saya gitu, tapi mungkin secara kekuatan keimanan, gitu, ketenangan, ya, bagaimana beliau bisa tenang menghadapi segala sesuatu, mungkin beliau jauh lebih baik. Ya. Nah itu tadi sedikit ya beberapa poin, saya skip tadi ya, saya percepat berkenaan dengan ujian. Itu tadi bagian 1. Jadi ada 4 anaknya dari bagian 1 tentang hakikat ujian. Nah kemudian sekarang kita ke bagian yang kedua. Bagaimana kita mau lepas dari kecemasan, depresi, stres, atau apapun lah itu namanya. Salah satu yang saya rasakan dan sangat-sangat inspired by adalah ketika kita meneladani kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, ketika kita meneladani kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena ternyata ketika kita mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwa ujian-ujian yang mereka hadapi itu jauh lebih dahsyat daripada yang kita hadapi sekarang. Ya. Misal contoh, banyak kadang-kadang ya, ini saya bilang kadang-kadang, karena nggak semua kasus bisa seperti ini. Saya mengatakan kadang-kadang. Kadang-kadang ada sebagian itu yang stuck, dia nggak berubah-berubah, susah move on, ya masih terus tenggelam di dalam kecemasannya, di dalam depresinya. Alasannya apa coba? Belum selesai dengan luka masa kecil. Luka masa kecil seperti apa yang lebih dahsyat dari Yusuf alaihi salam? Yusuf ini salah seorang nabi ya, Yusuf alaihissalam ya, seorang nabi yang kemudian Allah jadikan salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan Yusuf ini sebagai salah satu nama surah, tetapi dari jumlah ayat 111 ayat itu hampir keseluruhannya cuma cerita tentang Yusuf. Kalau kita cerita tentang Nabi Musa alaihissalam tuh banyak ceritanya. Dari mulai Al-Baqarah ada sampai juz 30 ada. Kok pisah-pisah kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga gitu. Kok pisah-pisah. Tapi kalau kita baca kisah Yusuf alaihissalam itu all in one. From beginning till the end. Ya. Itu semuanya ada di dalam Quran surah Yusuf. And listen to what Allah says about him. Di dalam Quran surah Yusuf ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Kalau saya ngasih tahu, "Weh, udah baca belum buku ini? Ini adalah buku terbaik. Udah baca belum novel ini? Ini novel terbaik. Udah dengar belum cerita tentang si A? Ini cerita A paling terbaik." Ya, itu belum tentu benar. It may be subjective. Ya, it depends on apakah kita seide atau sepemikiran atau tidak. Tapi beda dengan Yusuf. Yusuf alaihissalam kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, kata Allah dengan mengatakan bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik, ya, dan itu dengan parameter siapa? Parameter Allah
diberikan kepada kita melalui Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah pedomannya kita. Kalau kita yakin, ya harap-harap saya di sini semuanya yakin Al-Quran itu pedoman kita. Maka berarti ini mutlak bahwa kisah ini adalah salah satu teladan terbaik dalam kehidupan kita. Salah satunya dibandingkan dengan kisah lain di dalam Quran. Tetapi dia adalah kisah teladan. Banyak hal yang kemudian bisa kita teladani, apalagi dari perspektif parenting. Kita mempelajari lah bagaimana kehidupan Yusuf ketika masih kecil. Ya, dibawa sama kakak-kakaknya, dibully sama kakak-kakaknya, kemudian dimasukin ke sumur sama kakak-kakaknya, ya. Gimana kira-kira perasaannya? Kemudian terpisah jauh sama orang tua. Itu kalau kejadiannya terjadi di zaman ini itu udah jadi headline itu, ya. Viral di mana-mana. Mungkin udah dibully sama netizen banyak banget. Tapi pada saat itu kan tidak seperti itu situasi dan kondisinya. Bukan hanya itu, di sumur itu berapa lama? Ya, lapar, sendirian. Kita bisa membayangkan nggak ketakutannya seperti apa? Kalau dari sisi psikologi, mungkin para psikolog sudah menjawab ini traumanya seperti apa, karena terjadi pada anak-anak. Lalu kemudian diambil sama kafilah yang berlalu. Mending kalau ditolong, ternyata enggak. Malah dijual. Awalnya adalah anak seorang nabi, terhormat, kemudian dijual sebagai budak. Gimana kira-kira efek psikologisnya? Kalau kita menilainya dari sisi logika kemanusiaan kita. Ya, dari ilmu psikologi secara umum. Atau ilmu pendidikan anak. Ya, itu luka masa kecilnya kayak apa coba? Efek traumanya seperti apa? Begitu dijual, ya langsung kemudian dibeli dengan keluarga yang baru, gitu ya, mengalami kehidupan yang kemudian ya dengan berbagai dinamikanya. Nggak tahu ini pas udah gedean dikit difitnah, ya pas sudah menjadi pemuda, difitnah, dituduh melakukan tindak asusila, begitu ya, padahal mah enggak, dan kebayang ya seluruh negeri kemudian menuduh dia sebagai penindak asusila. Ya, pelaku asusila begitu. Bisa kita bayangkan nggak kalau kita aja nih yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba kemudian dituduh satu RT aja lah, ya, itu perasaannya gimana? Traumanya seperti apa? Mungkin pesimisnya kayak apa? Tapi Yusuf alaihissalam kan nggak begitu, ya. Beliau bahkan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi itu lebih dia senangi, lebih beliau senangi, ya, daripada kemudian harus menuruti keinginan hawa nafsu para perempuan-perempuan yang menggodanya. Begitu masuk penjara gitu ya, sama Allah diuji lagi kan. Udah nitipin pesan gitu ya sama temannya dan seterusnya, enggak juga bebas. Barulah akhirnya setelah melalui berbagai ujian yang tadi, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesempatan bagi Yusuf alaihissalam untuk menjadi pemimpin di masa itu. Tanpa melalui ujian-ujian yang tadi, Yusuf alaihissalam nggak akan sampai di tempatnya pada saat itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ujian-ujian kita tuh boleh jadi seperti ujian-ujiannya Yusuf alaihissalam, beda cerita aja. Beda cerita dan beda kadarnya. Ujian Yusuf alaihissalam tentu saja lebih berat. Ya. Beliau mah seorang nabi. Ujian kita ece-ece, level ece-ecenya lah. Tapi yang perlu kita bayangkan adalah gitu ya, seperti apa kita akan menjadi kalau kita bisa melalui itu semuanya. Apa salah satu kelebihan Yusuf alaihissalam? Bahwa Yusuf alaihissalam itu senantiasa husnuzon sama Allah. Nggak ada kemudian dia nyalahin Allah. Bahkan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kakak-kakaknya datang meminta bantuannya. Ya. Kalau orang zaman sekarang mungkin udah ngerasa yang sekarang aja ya kalian minta bantuan, dulu aja kalian ngelemparin aku ke sumur. Saya ini cerita dengan asumsi semuanya sudah tahu kisah Yusuf alaihissalam secara basic, jadi saya nggak detail. Ya. Tapi kan Yusuf alaihissalam enggak kan? Yusuf alaihissalam justru mengatakan pada hari ini ya, tidak ada hukuman bagimu, dan kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kakak-kakaknya. Dari perspektif pendidikan anak itu nggak masuk akal. Harusnya anak itu tumbuh besar didampingi oleh kedua orang tuanya, harus ada sosok ayahnya, harus ada sosok ibunya. Ya. Dari perspektif psikologi itu nggak masuk. Anak-anak itu masih kecil, itu attachment-nya harus kuat.
Jangan sampai terkena trauma masa kecil, luka pengasuhan masa kecil. Nah ini Yusuf alaihissalam. Ya. Kita harus banyak belajar. Ya, itu tadi satu kisah Yusuf ya, di mana kita belajar tentang bagaimana optimisme dalam hidup. Ya, bahkan dengan situasi tersebut pun Yusuf alaihissalam tetap memiliki optimisme yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Fussilat ya, ayat 30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Barang siapa yang dia mengatakan dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh pemahaman, ya, saya menerjemahkan sekaligus tafsir singkatnya. Bukan hanya mengatakan aja itu teh, ya, tapi juga dengan sepenuh keyakinan dan senantiasa meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya, Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Maka kemudian Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang akan menyemangatinya. Allah takhafu, jangan kamu takut. Allah takhafu, jangan takut terhadap masa depan. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Jangan sedih terhadap yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang sudah kita harap-harapnya. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang sudah kita doakan. Ya. Terus tadi salah satu kisah tentang Yusuf alaihissalam. Tapi Yusuf tuh bukan hanya satu-satunya kisah yang kemudian maksudnya kita sebagai orang tua ya, atau khususnya sebagai ibu yang bisa kita teladani gitu ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada dua keluarga yang dijadikan teladan. Ya, ada dua keluarga yang dijadikan teladan. Ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 33. Dan ini sering sekali saya sampaikan dalam berbagai forum dengan berbagai cuplikan kisah yang berbeda, sesuai dengan temanya saja. Quran surah Ali Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ali Imran 33. Ya, kata Allah, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Adam, Nuh disebutkan individunya. Ibrahim dan Imran disebutkan satu keluarga. Apa yang membedakan? Salah satu, ini cuma salah satu ya, cuma salah satu. Yang membedakan Adam dengan Nuh, Adam dan Nuh dengan Imran dan Ibrahim adalah Adam dan Nuh, anak-anaknya itu, ada di antara anak-anaknya itu yang ingkar. Ada anaknya Adam yang ingkar? Ada, kita tahu ceritanya. Anak Nuh alaihissalam, ada anaknya yang ingkar? Ada, kita tahu ceritanya. Ya, yang kemudian sampai di akhir hayatnya pun masih sombong dengan mengatakan aku hanya akan lari ke atas gunung. Lalu akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah tidak memilih satu keluarganya. Allah hanya pilih Adam alaihissalam saja. Allah hanya pilih Nuh alaihissalam saja. Tapi berbeda dengan Ibrahim dan Imran. Allah pilih mereka satu keluarga. Emang siapa keluarga Ibrahim? Istrinya teh ada Sarah dan Hajar. Anak-anaknya ada Ismail dan Ishak. Dan kita tahu semuanya. Semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. It's like a huge noble family. Bukan hanya itu saja, sampai ke keturunan-keturunannya. Siapa keturunan Ismail alaihissalam yang paling ujung yang kemudian kita jadikan teladan sampai sekarang? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keturunan Ishak? Di bawahnya Ishak ada Yakub, di bawahnya Yakub ada siapa? Ada Yusuf yang tadi kita bahas. Ya. Maka Allah mengaruniakan keberkahan bagi keluarga mereka. Nah, kita perhatikan apa sih yang mereka punya? Apa sih yang mereka punya? Ibrahim alaihissalam salah satu kisah yang mungkin sekarang kita familiar karena baru selesai Idul Adha ya. Idul Adha tentang peristiwa kurban. Itu bisa kita lihat di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 ya. Sampai dengan 111 ya.
Nanti lanjutannya baru ke An-Nahl. Ini saya kasih batasan dulu. Satu-satu. Insya Allah. Kita coba pelajari ini. Bismillah. Ibrahim alaihissalam ya, adalah orang yang kalau hidup di zaman ini, mungkin standar hidupnya akan beda banget sama kita. Ya, biasanya apa sih yang dicemaskan oleh para ibu zaman sekarang? Karena kita lagi bahas tips ya mengelola kecemasan, stres dan depresi agar menjadi ibu bahagia. Ya insya Allah. Apa yang biasanya dijadikan stres para ibu zaman sekarang ya? Mungkin entah konflik-konflik, entah kemudian masalah harta, ya, entah kemudian masalah anak dan seterusnya, masalah fasilitas anak, keseharian kita dan seterusnya. Tapi coba kita refleksikan kembali bagaimana Hajar sebagai seorang ibu. Ibrahim alaihissalam ya, bersama dengan Hajar waktu itu ya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala membawa Hajar dan Ismail pergi ke suatu tempat yang kita kenal dengan sebutan Mekah sekarang. Dulunya disebut sebagai Bakah. Ini tempat yang kosong, nggak ada apa-apanya. Ya. Kemudian akhirnya ditinggalkan di sana. Ditinggalkan di sana tentunya bukan karena keinginan Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi semuanya adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar juga gitu ya. Ketika Ibrahim alaihissalam pergi, Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim, "Kamu mau kemana? Ila aina anta?" Ibrahim alaihissalam kemudian tidak bisa menjawab. Pergi lagi ke sana, ke arah yang berbeda. Mau kemana gitu ya. Tidak bisa lagi menjawab sampai akhirnya Hajar yang cerdas dan penuh ketakwaan ini akhirnya bertanya, "Apakah ini dari Allah? Apakah ini perintah dari Allah?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am." Ya. Maka seketika itu juga kemudian Hajar menjawab dengan jawaban yang fenomenal itu ya. Yang artinya adalah jika ini adalah perintah dari Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, kita harus membayangkan psikologis kedua orang ini. Bahkan kalau dibahas lebih luas, psikologis ketiga orang. Ada 3 di sini aktornya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Hajar, ya, kemudian ada Sarah. Sarah, ujiannya apa coba? Kalau zaman sekarang mungkin udah ngegerutu ya. Ini apaan sih suami udah menikah lagi, kemudian pergi sama istrinya, saya ditinggal sini sendiri. Tapi kan tidak ada suuzon itu dari Sarah. Sarah tidak suuzon seperti itu. Bahkan Sarahlah yang mendukung kemudian bagaimana Hajar itu bisa menikah dengan Ibrahim. Kenapa Sarah mendukung? Hajar itu kan diberikan kepada Sarah. Jadi Hajar itu hadiahnya bukan untuk Ibrahim. Hajar itu dihadiahkan kepada Sarah untuk membantu dan menemani Sarah. Jadi Sarah tuh sayang banget sama Hajar. Ya. Jadi tidak seperti yang mungkin kita bayangkan kalau kejadiannya di zaman sekarang. Untuk Hajar ujiannya gitu kan ya. Ini apa-apaan nih ditinggalin di sini gitu ya. Udah mah di tempat nggak ada apa-apanya, mending kalau dikasih fasilitas istana kek, ada makanan kek, ada apa namanya? Salad bar kek, ada apa gitu ya untuk mendampingi ibu menyusui, kan ibu menyusui biasanya banyak tuh kebutuhannya ya. None of that ya. Ditinggalkan dalam keadaan nothing. Betul-betul nggak ada apa-apa kecuali apa? Allah. Itu yang dipegang oleh Hajar. Sesungguhnya jika ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu apakah kemudian mereka jadi merana? Apakah kemudian mereka akhirnya terlunta-lunta dengan ujian ini? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kan kemudian berjalan terus ya. Berjalan terus sementara Hajar pada saat itu mulai mencari air. Pergi ke sofa, pergi ke Marwa, pergi ke sofa lagi, pergi ke Marwa lagi. Ibrahim alaihissalam yang semakin menjauh, ya, rindu kepada istri dan anaknya. Ini kata Habib Ali Zainal Abidin. Yang kemudian di akhirnya menoleh ke belakang, melihat ke arah bukit atau melihat ke arah tanah tempat dia meninggalkan, beliau meninggalkan Hajar dan Ismail. Namun karena saking jauhnya, Hajar dan Ismail itu udah nggak kelihatan lagi. Tapi beliau rindu. Tapi beliau harus balik kepada Sarah. Sehingga akhirnya beliau apa? Beliau menengadahkan tangan dan kemudian beliau berdoa kepada Allah, meminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan negeri yang barokah dan kemudian di sana dikaruniakan buah-buahan dan diminta dikaruniakan di sana menjadi negeri yang aman, yang kemudian dikaruniakanlah Rasul yang akan lahir di sana. Semuanya dijabah kan sama Allah.
Kalau kata tafsir yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin, dengan doa dari Ibrahim alaihissalam, ditambah dengan ikhtiar tawakal luar biasa dari Hajar yang bolak-balik Safa Marwah. Padahal kan udah dilihat berkali-kali itu Safa Marwah nggak ada air, ngapain sih balik lagi? Tapi karena itu yang bisa dilakukan, ya itu yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan air Zam-Zam. Air Zam-Zamnya bukan keluar di Safa, bukan keluar di Marwah, tapi langsung keluar dari dekatnya Ismail alaihissalam. Jadi itu buah dari keluarga yang luar biasa, makanya kemudian disampaikan menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana Hajar itu sangat bersyukur. Mungkin kita membayangkan ya, wah katanya Allah mau memberikan pertolongan. Saya teh lapar, saya teh panas, saya teh nggak punya rumah. Mungkin mengharapkan bahwa pertolongannya dalam bentuk istana, kayak makanan, kayak ini cuman air. Tapi Hajar begitu bersyukur mendapatkan air itu, maka kemudian dia gali lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, kalaulah Hajar tidak menggali lagi air Zam-Zam, niscaya air Zam-Zam itu akan habis. Tapi digali lagi, dikarenakan rasa syukurnya Hajar ini, kemudian air Zam-Zam itu menjadi berkah, tidak pernah kering, bahkan sampai sekarang. Air Zam-Zam itu. Lalu waktu berganti, ya, akhirnya burung-burung pun datang karena ada air di sana. Burung-burung membawa kotoran, akhirnya muncullah tanaman-tanaman di sana. Karena semakin banyak kehidupan di situ, melihat ada pepohonan, kafilah pun akhirnya tertarik. Oh, ternyata ada oase. Karena kafilah dagang bolak-balik, akhirnya muncullah pasar. Di mana ada pasar, disitulah ada orang menetap. Di mana ada pasar dan orang menetap, maka disitulah muncul menjadi awal mula sebuah peradaban. Waktu berselang, balik lagi Ibrahim alaihissalam mengunjungi anaknya. Ini yang kemudian disampaikan di dalam Quran surah As-Saffat, ya, ayat 102. Maka ketika anak itu sudah sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya. Ini kan ujian yang luar biasa ya. Udah menungguin anak lama, pas kemudian anaknya sudah ada, sudah besar, ternyata diperintahkan untuk menyembelih. Dia Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Satajiduni insya Allahu minas sabirin. Ibunya tadi mengatakan jika ini adalah perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyanyiakan kami. Anaknya tadi mengatakan, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Like father, like mother, like son. Ya, satu keluarga ini begitu kuat kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ini adalah ujian yang nyata. Dikarenakan Ibrahim alaihissalam sangat menunggu-nunggu kehadiran anak ini. Doanya direkam oleh Allah di ayat 100-nya, Rabbi habli minas sholihin. Itu kata para ulama tafsir diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum memiliki anak. Dan itu nunggunya lama, ada yang mengatakan sampai 100 tahun, nungguin sampai akhirnya punya anak. Tapi kemudian ketika sudah punya anak harus disembelih. Tapi itulah ketaatan yang luar biasa. Jadi kalau kita bayangkan, dan kemudian akhirnya lahirlah Ismail alaihissalam sebagaimana Ismail alaihissalam menjadi seorang nabi, dan kita bisa menyaksikan betapa mereka adalah keluarga yang sangat bersyukur. Itu salah satu poin tambahan terkait dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam Quran surah An-Nahl. An-Nahl itu surah ke-16. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyampaikan ya, di ayat 120. Quran surah An-Nahl itu surah ke-16 ayatnya ke-120. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Familiar dengan kalimatnya? Sama dengan yang tadi. Allah memilih Ibrahim alaihissalam. Kali ini Allah sandingkan. Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sandingkan dengan salah satu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakirul li an'umi. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah hamba yang senantiasa constantly be grateful to Allah. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kalau kita lihat kehidupannya emang apa yang disyukuri ya? Rumah nomaden, nggak punya rumah tetap. Saya kadang-kadang terima curhatan, ada yang stres karena rumahnya masih ngontrak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam rumahnya kayak gimana coba? Ya. Apa yang mau disyukuri dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah rumah yang mewah? Nggak ada. Kendaraan? Nggak ada. Fasilitas pendidikan? Ya kita lihat aja Ismail alaihissalam apa fasilitas pendidikan? Not even books. Buku aja nggak ada. Boro-boro buku, makanan juga nggak ada. Kita lihat dari perspektif parenting, nggak nyambung. Ya. Kalau dari perspektif parenting kontemporer sekarang ya, yang suka mengatakan, oh anak kalau nggak punya sosok ayah nanti jadinya gini, dia nggak akan punya jiwa maskulin. Ya, kalau jauh dari sosok ayahnya. Anak kalau kemudian nutrisinya nanti tidak dipenuhi karena ini minumnya air zam-zam. Dengan makanan yang terbatas, tidak bervariasi, adanya kurma, adanya ini, adanya itu. Ya, takutnya nanti lambat gizi, ya. Stunting. Kita tidak menemukan kan ada komplain-komplain tentang hal itu. Ini anaknya nggak punya buku, nggak diajarin buku, nanti nggak bisa belajar. Ya. Pada saat bertemu kemudian Hajar dan Ibrahim dan Sarah semuanya LDM, long distance marriage, dikarenakan amanah dakwahnya Ibrahim alaihissalam yang berpindah-pindah. Coba sebutkan mana titik ideal dari semua itu yang kemudian membuat Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bersyukur. He doesn't even need any reason. Bahkan beliau tidak perlu mencari sarana atau alasan apapun untuk kemudian mencari-cari, emang kenapa ya harus bersyukur? He just be grateful to Allah. Dikarenakan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada beliau. Dikarenakan sedikit di sini, sedikit di sana kata kita, tapi bagi beliau itu adalah nikmat yang luar biasa. Dikaruniakan istri, dikaruniakan anak, dikaruniakan bisa makan, dikaruniakan bisa minum, dikaruniakan bisa berdakwah di sana sini. Dan itu semuanya adalah privilege yang kita rasakan semuanya pada saat hari ini. Kita semuanya merasakan kan apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kita dikaruniakan lebih lagi banyak. Sehingga apalagi yang kita cemaskan gitu. Makanya kadang-kadang kita perlu mengkaji kembali Al-Qur'an sehingga kita tidak terlalu bukan tertarik, tidak terlalu ekstrim mengikuti ilmu-ilmu kontemporer yang berkembang sehingga kemudian kita akhirnya terjebak pada oh saya ini trauma masa lalu. Oh saya ini karena stres dengan LDM. Oh saya ini stres karena saya ngerasa single parent. Oh saya stres karena ini itu. Itu semuanya adalah bagian dari ujian yang Allah karuniakan yang mungkin Allah nggak akan salah. Karena setiap ujian yang kita alami sudah dialami oleh para pendahulu kita. And they did it well gitu. Maka dengan teladan dari mereka kita meneladani mereka. Oh ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebegitunya ujiannya, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai syakiron. Ya, syakiron dalam bahasa Arab, sini ada nggak jurusan Arab? Itu bukan lagi hamba yang sedang bersyukur, tetapi sudah menjadi noun, subject noun. Artinya orang yang kemudian senantiasa bersyukur terhadap apapun yang Allah karuniakan kepada beliau, gitu ya. Ini sebetulnya tadi saya mau ngambil kisah tentang keluarga Imron karena tadi ada dua, ada keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Tapi waktunya habis ya. Jadi mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Dari berbagai kisah tadi ya, ini sebagai penutup sebetulnya ada 5 hal yang saya mau highlight ya dari berbagai kisah. Sebetulnya insya Allah it will be more beautiful kalau kemudian nanti sahabat solihah ya semuanya mengkaji kisah tentang keluarga Imron. Ya, keluarga Imron yang bukan nabi, bukan rasul, tapi kemudian namanya dimention di Al-Qur'an. Bukan hanya dimention tapi satu keluarga dimention kan, bukan Quran surah Imron, tapi Quran surah Ali Imron, satu keluarga itu dimuliakan. Nanti insya Allah kita semua akan menemukan mereka memiliki yang pertama adalah keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama tentang ujian tadi kita ngebahas tentang teorinya kan di dalam Quran seperti apa. Ini adalah contoh-contoh keteladanan yang mempraktekkan. Ibrahim alaihissalam tidak berpikir tentang apa yang memenuhi hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya mungkin akan mau bersama istrinya, hawa nafsunya ingin bersama anaknya. Tapi karena kehidupannya hanyalah untuk taat kepada Allah, ikutin aja, jalanin aja, gerak aja. Kemudian yang kedua adalah mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rasa syukur. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ada salah satu doanya di dalam Al-Qur'an disampaikan bagaimana beliau itu bersyukur kepada apa yang Allah karuniakan kepada beliau regardless dengan segala ujian dari masa kecilnya. Yang kalau bahasa kekiniannya luka pengasuhan masa kecil, trauma masa kecil, apa lagi? Apa namanya? Ada satu istilah inner childhood. Ya.
yang suka kita jadikan kambing hitam. Dalam beberapa kasus mungkin itu harus diadres. Ini saya klarifikasi supaya kemudian tidak mendiskreditkan psikolog. Dalam beberapa kasus kemudian itu harus dikonsultasikan langsung kepada psikolog, kepada konsultan ya, atau kepada apa namanya dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau mungkin bagi sebagian orang yang kemudian bisa dihandle sendiri, gitu ya, ketika kita mempelajari keteladanan ini, moga-moga kemudian semuanya bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga persamaan dari mereka, mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah yang sabar. Perhatikan kisah Yusuf, perhatikan kisahnya Ibrahim, perhatikan kisahnya Ismail alaihissalam. Ya. Apa kalimat yang senantiasa keluar? Sabar, 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 sabar. Dari tadi kita bicara tentang sabar. Yang keempat adalah tawakal. Ya, tawakal ini this will hit differently kalau kita membahas tentang kisah ibundanya Maryam binti Imran yang kemudian melahirkan anak, tadinya dikiranya laki-laki tapi ternyata perempuan, tapi tetap tawakal, akhirnya dapat dua-duanya. Ya, apa yang diinginkan, silahkan nanti dikaji masing-masing. Begitu juga Hajar. Ya. Hajar tawakal banget, ditinggalin nggak ada apa-apanya di tempat itu. Tapi terus saja berusaha, optimis Allah SWT akan mengaruniakan ya, pertolongannya. Akhirnya dikaruniakan. Dan ternyata akhirnya dari tempat itu lahirlah seorang manusia mulia sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Hajar nggak sabar, gitu ya, the story may end up differently. Mungkin ceritanya beda, gitu ya. Tapi dengan kesabaran beliau, melalui salah satunya wasilah beliau, kita bisa merasakan nikmat mendapatkan Rasulullah SAW. Yang kelima, kemudian mereka semua memiliki optimisme yang tinggi. Tadi disebutkan di awal ya. Jadi tetap aja optimis. Nah itu kan nyambung satu sama lain ya. Ikhlas ya, ikhlas membimbing kita untuk syukur, dari syukur membimbing kepada sabar, sabar membimbing kepada tawakal, dan tawakal akhirnya membimbing kepada optimisme. Orang nggak bisa optimis kalau dia nggak tawakal, ya. Kecuali optimisme dengan semangat ya. Kan ada optimisme dengan akidah, ada optimisme dengan semangat. Nah, tetapi bergerak itu ya di dalam Islam kita diajarkan kita itu harus bergerak itu bukan karena hamasah. Hamasah itu semangat yang menggebu-gebu. Tetapi kita harus bergerak itu dengan akidah, ya, dengan azimah, dengan tekad yang kuat. Gitu. Tekad yang dengan akidah yang kuat, dengan tauhid yang kuat. Yang terakhir, yang keenam adalah masing-masing mereka memiliki hubungan yang luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kita tidak bisa lepas dari itu semua. Sehingga dalam keadaan kita sekarang, dengan apapun ujian tantangan kita yang membuat kita tadi stres, cemas, depresi, dan seterusnya, boleh jadi salah satu penyebabnya kita bisa evaluasi kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena cemas, stres, dan semuanya bermula dari hati. Hati kemudian akan memimpin pikiran. Kalau hati kita tenang, insya Allah yang lainnya tenang. Kalau hati kita udah gundah gulana, maka itu juga akan mempengaruhi pikiran kita. Hati itu siapa yang punya? Siapa yang punya hati kita? Siapa yang menggenggam hati kita? Siapa yang menguasai hati kita? Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita jauh dari Allah, maka Allah pun ya akan jauh dari hati kita. Hati kita akan kehilangan penjaganya. Dan ketika hati kita kehilangan penjaganya, siapa yang masuk? Syaitan. Dan ketika syaitan sudah masuk, kata Said Hawa, bukan kata saya, kata Said Hawa, ya, beliau salah satu ulama bab Tazkiyatun Nafs, ya, penyucian jiwa, ada bukunya Tazkiyatun Nafs oleh Said Hawa. Beliau mengatakan ketika syaitan sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan memporak-porandakan hawa nafsu seperti seorang anak kecil menendang-nendang bola ke sana kemari. Tahu anak kecil kalau nendang bola, ya, kanan ke kiri ke sana, mau nggak jelas, nggak ada tujuannya. Anak kecil kan, bukan pemain bola profesional. Apa yang dia kendalikan? Hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu bisa tiba-tiba sedih sesedih-sedihnya, bisa tiba-tiba marah semarah-marahnya, bisa tiba-tiba stres stres-stresnya. Kenapa? Yang mengendalikan ada syaitan di sana. Ya. Allah alam bisawab, tentunya apa yang saya sampaikan tadi adalah sebatas standar muslim pada umumnya. Kasus-kasus tertentu mungkin ada yang memiliki masalah psikologis, betul-betul masalah psikologis ya. Ada kemudian mungkin ada masalah syaraf, ada kemudian masalah di otak dan seterusnya. Ada yang kemudian masalah-masalah lainnya yang kemudian membutuhkan konsultasi secara langsung dengan para psikolog atau para dokter ya. Silahkan konsultasi ya. Don't take it easy. Ya, untuk masalah-masalah seperti ini kita harus betul-betul serius ya menghandle-nya. Jika perlu konsultasi sama orang yang lebih memiliki apa tadi ya ahli di bidang psikologi dan kedokteran, kejiwaan dan seterusnya silahkan. Tetapi secara umumnya di dalam Islam kita diajarkan demikian. Allah alam bisawab, saya kembalikan lagi ke Anissa. Hapunten ya Anissa, saya kelamaan. Moga-moga
apa yang disampaikan tadi ada yang bermanfaat. Kalau salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Teh Karin, jazakillahu khair atas ilmunya tadi. Masya Allah ya, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu sampai akhirnya yang sebelumnya mungkin kita terpikir berat ya Bunda dengan cobaan-cobaan kita dari mulai harta, kemudian anak, tadi fasilitas anak gitu, kemudian masih banyak lagi kekurangan yang kita punya, mungkin ilmu kita yang masih juga sedikit gitu ya, semua kekhawatiran, semua kecemasan yang ada pada diri kita semua, alhamdulillah ya dengan adanya forum ini kita diingatkan kembali oleh Teh Karin bahwa semuanya harus kita senantiasa mencontoh gitu dari keluarga Imron gitu ya, itu tadi menanamkan keikhlasan, kemudian menanamkan rasa syukur, menanamkan rasa sabar, tawakal, hingga akhirnya kita optimis ya dengan berlandaskan akidah atau azimah itu tadi. Alhamdulillah. Masya Allah, mungkin dari para bunda semuanya udah nggak sabar nih ya mau bertanya langsung ke Teh Karin. Silahkan bagi para bunda yang mau bertanya langsung saja raise hand. Silahkan Bunda. Ya, yang sudah duluan dari Bunda Astri di Depok. Ya, silahkan Bunda pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim panitia sebelumnya sudah mengadakan acara ini, dan alhamdulillah Teh Karin seperti biasa, saya selalu mewek kalau dengerin Teh Karin yang ngomong. Ya, jadi mau tanya Teh Karin, bagaimana caranya mengajak suami untuk ikut serta dalam ketaatan, karena bisa dibilang anak kan lebih senang lihat yang mudah ya, tapi di satu sisi Afwan suami yang misalnya kayak subuh bangunnya siang, terus kalau misalnya sholat juga ditunda-tunda gitu, atau enggak ya begitu, kayak misalnya ngaji dan lain-lainnya juga ya anak bisa melihat kalau ibunya dalam ketaatan lebih bisa dicontoh ketimbang ayahnya. Tapi pada saat pada saat anak lelah, sering mereka yang mau kayak ayah aja kan enak, nggak mesti sholat tepat waktu, nggak mesti ngaji Bu, nggak mesti murojaah, nggak mesti dengar kajian, nggak mesti puasa, kan capek Bu gitu. Terus ayah juga enak, udah subuh bangun tidur lagi, kayak gitu-gitu Teh. Jadi ya bisa dibilang agak tergopoh-gopoh ya untuk pengennya mah jadi keluarga yang taat gitu. Tapi di satu sisi ada contoh yang mungkin menurut anak-anak lebih nyaman atau lebih enak kondisinya dibandingin kita harus selalu taat, begitu Teh. Kurang lebih begitu, bagaimana masukannya kira-kira? Ya, jazakumullahu khair. Ya, sama-sama. Usia berapa anaknya, Mbak Asri? Ya, yang pertama itu 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Iya, Teh. Langsung aja nih Anissa atau gimana? Kalau Titi nyamannya bagaimana? Mau dikumpulkan semua pertanyaan dulu, disatukan, atau mau dijawab satu-satu, Teh? Ngikut aja sebenarnya, tapi mau satu-satu juga boleh biar nggak lupa. Oh iya, boleh Teh satu-satu. Ya, enggak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa pertanyaan itu mewakili banyak pertanyaan yang serupa ya. Karena hampir setiap saya ngisi keluar terus pertanyaan yang kayak gitu. Artinya ini menjadi salah satu fenomena. Jadi yang pertama, tadi prinsipnya apa tadi? Husnuzon ya di materi. Di sesi sharing kita harus husnuzon dulu bahwa takdir yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk juga kondisi suami ya. Kondisi suami yang bertanya atau kondisi suami kita pada umumnya gitu ya. Itu adalah suami yang terbaik dari Allah, dan itu sudah yang terbaik dari Allah,
Dan kondisi yang kita terima pun adalah kondisi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa husnuzon sama Allah, maka kita akan husnuzon juga sama suami. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tuh menjadikan pernikahan kita tuh sekufu, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan itu sekufu ya, sekufu dalam takwa. Jadi ketika kita melihat kebaikan dalam diri kita, ya. Misalnya nih, kita yang ibu-ibu nih semangat dalam proses hijrah. Itu pasti ada kebaikan tertentu pada suami. Yang mungkin kita nggak tahu, mungkin kebaikan dia bukan di sholat ya, mungkin kebaikan dia bukan di bukan di ngajinya ya, tapi mungkin ada kebaikan tertentu yang mungkin boleh jadi kita belum telusuri tadi. Nah, jadi kita betul-betul harus melapangkan hati. I know it's a big work, ya, itu kerja keras yang luar biasa dan kerja ikhlas yang luar biasa untuk melapangkan hati kita terhadap kekurangan pasangan kita yang sudah terlihat jelas di hadapan mata. Tapi mau berlapang dada untuk itu gitu ya. Dan kemudian husnuzan sama Allah bahwa ini adalah yang terbaik, itu yang kemudian menjadi salah satu tugas utama ya. Nah, ketika itu selesai, maka harapannya nanti bisa ngelihat ya kelebihan suami yang lain. Misalnya nih, ternyata suami kita sangat rajin dalam mencari nafkah. Yang kemudian kita bisa bersyukur tentang itu. Like so many wives in this time ya, kadang-kadang mengeluhkan suami yang punten ya, suami yang kemudian akhirnya lepas tanggung jawab bahkan untuk bab nafkah. Ya. Jadi saya menerima beberapa kasus seperti itu. Jadi ada kasus-kasus tuh ibu-ibu bekerja dengan punya anak, ayahnya kemudian malas bekerja. Ya, alasannya tuh macam-macam. Ada yang alasannya karena nggak sesuai passion, ya. Ada yang alasannya setelah di PHK terus kemudian mau mulai bisnis juga takut, mau ini itu dan seterusnya. Akhirnya berbulan-bulan, ya. Bahkan ada yang sampai menahun tuh lepas tanggung jawab. Mending kalau bantuin ngurusin anak, ini enggak. Ya udah mah nggak kerja, nggak ngasih nafkah, gitu ya. Kemudian nggak ngurusin anak-anak juga. Jadi di rumah itu ya kerjanya kayak ya gadgetan. Gitu. Ini real stories ya. Real stories artinya banyak, bukan cuma satu story. Ada banyak cerita mirip-mirip kayak gitu. Nah jadi boleh jadi itu salah satu kebaikan suami ya, masih mau memperjuangkan nafkah dan seterusnya. Atau misalnya salah satu kebaikan suami yang luar biasa, setia misalnya, ya suami nggak selingkuh, that's a big thing these days. Honestly, ya, dengan suami kerja ke kantor ketemu perempuan dengan pakaian mini dan shalala, parfum yang jarak 5 meter masih keciuman gitu ya, dan seterusnya. True story-nya sih gitu. Jadi ketika punya suami yang masih setia, it's a big deal this time. Suami masih mau sholat 5 waktu, even terlambat. Ya, itu salah satu nikmat yang luar biasa, karena banyak banget suami-suami zaman sekarang yang ketika masuk dunia kerja, ya terhasut dunia kerja itu hedonismenya tinggi banget ya. Terutama wilayah-wilayah kota besar kayak Bandung, ya, Jabodetabek, Jogja, Surabaya, itu tekanan duniawi di tempat kerja itu luar biasa. Kecuali kalau tempat kerjanya memang agamis ya, kayak yayasan, LSM, mungkin cenderung lebih rendah. Tapi kalau tempat kerja yang konvensional, itu tekanannya luar biasa. Nah, itu adalah hal-hal yang, itu beberapa contoh yang kemudian ketika kita tadi ya mencoba melapangkan dada, harap-harapnya itu kelihatan di hadapan kita. Atau misalnya suami yang kemudian mau nemenin anak. Di sini mungkin pernah dengar ya, kisah mungkin ada temennya atau saudara jauhnya, atau cerita orang lah, tentang suami yang benar-benar nggak mau kenal sama anaknya. Cuman maunya diladenin aja di rumah. Kalau sama anak tuh cuma taunya result yang bagusnya aja. Di sekolah gimana, ranking berapa, kalau anaknya nggak bagus, kemudian ya nggak suka gitu ya. Tapi nggak mau terjun langsung. Rumah tuh udah kayak raja aja, gitu, kayak istana. Dia pulang ke rumah tuh minuman harus tersedia, anak-anak datang melaporkan semua udah rapi gitu. Pokoknya nggak mau main sama anak, kayaknya anti gitu. Ada ya yang gitu-gitu ya. Jadi ketika kemudian suami itu mau attach sama anak, walaupun aktivitasnya apapun lah, aktivitas apapun gitu ya. Nah itu sudah kita syukuri ya. Jadi insya Allah dengan tadi pertamanya kita bisa husnuzon, yang kedua insya Allah kita akan bisa bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur sama Allah ditambah nikmatnya. Nikmat bertambah itu bisa dalam berbagai cara. Kemudian yang ketiga ya, kita tuh memang kadang-kadang harus memahami orang itu by konteks ya, by konteks latar belakang. Secara umum, secara general, para suami di zaman sekarang adalah salah satu produk dari pendidikan, sistem pendidikan Indonesia yang tidak pernah mendidik mereka bagaimana menjadi ayah dan suami yang benar. Gitu. Dan kita tidak dididik menjadi muslim yang benar. Secara umum ya, pendidikan kita secara umum. Kan dulu di kelas kita kan kita nggak dievaluasi ya, sholatnya gimana, bangun jam berapa. At least for millennial generation, di sini ada generasi Z.
Tapi kalau untuk generasi milenial kayaknya kurang lebihnya begitu gitu. Generasi milenial kita nggak dievaluasi gitu kan. Sehingga akhirnya lahirlah para suami dan para ayah yang berpikir bahwa tanggung jawab mereka yang penting mereka ngasih nafkah. That's it, selesai. Bukan hanya korban pendidikan kita tapi juga korban budaya kita. Pernah nonton Kartini nggak atau baca buku tentang Kartini nggak? Itu patriarkinya tinggi banget loh antara suami dan istri. Kayak kalau punya anak perempuan tuh udah kayak nista banget. Ya. Istri itu nggak ada kedudukan apa-apa. Jadi ibu tuh nggak punya suara. Pokoknya yang berkuasa di sana tuh laki-laki semuanya. Nah budaya itu sisa-sisanya tuh masih ada di generasi kita. Makanya akhirnya lahirlah para suami dan ayah kalau kurang tuh kayak raja. Ya nggak mau terlibat dan seterusnya. Nah kita bertoleransinya adalah ini boleh jadi para suami ini mereka ini nggak paham tentang tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai ayah, apalagi sebagai hamba Allah. Gitu. Tanggung jawab mereka sebagai qawam, apalagi dengan terjemahan lepas di Al-Quran kan qawam itu pemimpin ya, biasanya suka diiningin. Ya padahal lebih komprehensif dari sekedar pemimpin, sehingga ketika kan laki-laki pemimpin, akhirnya mereka jadi otoriter kan, karena ngerasanya jadi pemimpin teh harus otoriter gitu, ngerasanya seperti itu. Padahal jadi qawam teh banyak banget gitu ya, harus menjadi pelindung, harus jadi pendidik, harus memfasilitasi, harus segala rupa, banyak banget terkait dengan qawam. Ya. Sehingga ketika kita bertoleransi tadi kita akan lebih berempati kepada kondisi suami kita yang moga-moga akan lahirlah ya kita bisa menemukan ternyata ya para suami ini mereka mau jadi suami yang lebih baik. Cuma mereka nggak tahu gimana caranya. Mereka sayang sama istrinya, tapi mereka nggak tahu gimana caranya. Mereka sayang sama anaknya, tapi mereka nggak tahu gimana caranya. Likewise, kita yang para mothers ini, kita pengen bisa baik di hadapan suami, baik di hadapan anak-anak, baik di masyarakat dan seterusnya. Tapi kita masih menemukan ini titik benang merahnya di mana supaya kita bisa we can do everything well. Itu kan juga pembelajaran bagi kita kan. Karena kita dulu dididik menjadi wanita karir. Kita dulu dididiknya gimana caranya bisa sekolah tinggi, universitas, terus kerja. Kita dididiknya untuk seperti itu. Sehingga ketika kita sudah menikah, kemudian kita hijrah, harus balancing antara ibadah, antara keluarga, kerjaan, karya, dan seterusnya, kita kemudian belagapan. Karena kita tidak dilatih untuk itu. Kita latihannya pada saat sudah datang ujiannya. Gitu. Jadi sama kayak kita, suami kita juga lagi latihan, kind of gitu ya. Nah, jadi kita akhirnya bisa lebih berempati. Akhirnya yang keempat, setelah yang tadi kita sudah bisa laksanakan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita memberikan keteladanan menjadi sebaik-baiknya istri. Mulai dari sana. And it may take a long time. Ya, mungkin itu akan butuh waktu yang panjang. Tapi seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang terdekat, apalagi kepada orang yang lebih tua. Ya Rasulullah SAW nggak banyak ngomong, ya kayak kepada pendeta Yahudi, gitu, kepada orang Yahudi yang buta. Gitu. Beliau tidak banyak ngomong, tapi beliau banyak mencontohkan bagaimana karena menjadi orang yang baik. Gitu. Ya, yang ketika kita menjadi sebaik-baik istri yang kita mampu, saya mengatakan sebaik-baik istri bukan istri sempurna. Kalau saya bilang istri sempurna, gagal semua kita. Ya, menjadi sebaik-baik istri dan ibu, gitu ya. Insya Allah nanti suami itu akan melihat berapa banyak pembelajaran yang didapat dari sesuatu yang dilihat. Dia ngelihat, istrinya bangun lebih awal. Istrinya bangun untuk sholat. Istrinya bangun. Istrinya ngajak anaknya buat begini. Istrinya ngajak buat begitu dan seterusnya. Istrinya berkata lembut kepada suaminya. Istrinya menjadi ibu yang begini, begitu dan seterusnya. Dia bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh istri dan ibunya. Memang metode ini lama. Tapi moga-moga dia lebih ahsan. Lebih berhikmah. Kita tuh diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana itu mungkin bukan cara yang cepat, ya. Tapi dia cara yang moga-moga terbaik. Gitu. Nanti ketika kita semakin baik dalam memberikan keteladanan, hopefully ya kita masuk ke poin yang ke-6 apa ke-5 nih, I lost count of that. Ya, akhirnya hubungannya terbina menjadi lebih baik. Kenapa? Istrinya makin baik, insya Allah makin disayang. Teorinya begitu. Teorinya, seseorang kalau dia semakin beriman kepada Allah, ya, kemudian menjaga akhlak semakin baik, maka orang-orang akan cenderung cinta dan suka kepadanya. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kecuali kalau suaminya memang ingkar.
Tapi harapannya, ya, harapannya ketika ada seorang manusia ya di dalam rumah itu yang rajin membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, yang rajin sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin untuk membaca zikir di dalam rumahnya, maka turunlah rahmat ke dalam rumah itu, ke dalam keluarga itu. Yang rahmat itu tidak hanya mengenai istrinya saja, tetapi rahmat itu akan mengenai anaknya, akan mengenai ayahnya, akan mengenai bahkan orang tua atau mertuanya. Pernah nggak melihat satu keluarga, misalnya nih, yang mula-mula hijrah cuma satu orang. Awal hijrah dia dibully. Tapi dengan kesabarannya akhirnya satu keluarga bisa hijrah. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Salah satunya adalah barokah dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Barokah dari turunnya malaikat ke dalam keluarganya. Jadi ketika menjadi orang pertama yang hijrah di dalam rumah itu memang kemudian harus tough. Gitu. Harus kuat. Insya Allah rahmat yang turun nanti akan menular kepada semuanya termasuk kepada anak-anak. Maka demikian ketika rahmat itu sampai kepada hati sang suami, suami itu akan melihat kebaikan-kebaikan di dalam istrinya, akan melihat kebaikan-kebaikan dari Islam, maka suaminya makin sayang sama istrinya. Bukan cuma makin sayang saja, tetapi dia semakin tikoh sama istrinya. Apa itu tikoh? Tikoh itu gabungan antara taat, yakin, percaya, no question at all. Jadi dia kalau apa-apa nanya ke istrinya, Ma ini kalau saya mau ini gimana ya di dalam Islam ya? Mah, papa tadi lupa, belum sholat. Ini gimana nih, niatnya apa? Mah, anak kita udah sampai mana pengajarannya? Bagusnya anak kita dibeliin apa? Jadi akhirnya dia mulai banyak, itu salah satu tanda. Nah, ketika suami itu udah mulai siko, di situ kita lebih enak masuknya, Pak. Ini anak teh udah rajin sholat. Gimana kalau kemudian kita bikin gini-gini. Jadi kita lebih kepada ajakan positif, kita nggak dulu mengadres hal-hal negatif pada dia. Dan ketika diskusi menggunakan bahasa yang ringan. Dengan tipe suami yang tadi, mungkin kita nggak bisa langsung ngomong mentang-mentang suami udah perhatian, langsung nih kita babat. Ayo Pak, kita rapat parenting. Ya, suami yang baru mulai ini langsung gelagapan, apa nih? Gitu. Ya, menurut Papa, apa visi pendidikan keluarga kita 10 tahun yang akan datang? Kurikulum apa yang Papa mau berikan kepada anak kita? Suami kita langsung pusing kan, kurikulum, saya pikir udah dimasukin sekolah selesai gitu kan. Ya, jadi pelan-pelan kan, ya. Kan suami kita nggak ikut workshop parenting, nggak ikutan kajian ini dan seterusnya gitu ya. Jadi para suami itu kasih dia rileks, gunakan bahasa yang sederhana. Tanyain, Pak, adek udah umur 6 tahun nih, udah umur 5 tahun, kira-kira Papa harapannya nanti adek bisa gimana, kakak bisa gimana, dan seterusnya. Ya. Dari sana, step selanjutnya mulai bridging. Ya. Mulai alokasikan waktu kepada para suami tadi ya, untuk memiliki kewenangan bersama anak. Cari aja aktivitas yang mereka sukain. Suaminya senang makan. Sok, minta tolong suaminya ajakin anaknya jalan-jalan. Nggak apa-apa lah, duit belanja keluarin lebih. Sok Pak, jalan-jalan sama anak-anak. Satu kali jalan sama anak pertama, satu kali jalan sama anak dua. Sama-sama suka makan, misalnya kan. Sok makan bareng. Bahkan sampai ya, ini punten-punten. Kalaulah aktivitas yang bisa dilakukan adalah main games. Walaupun games itu melalaikan, kalau itu bisa kemudian dijadikan bonding antara ayah dengan anak, lakukanlah. Karena kita membutuhkan adanya bonding yang kuat dari ayah sama anak. Ini ayah bingung, anaknya bingung. Karena ayahnya baru belajar, anaknya juga baru belajar. Walaupun secara fitrah, ayah sayang sama anak, anaknya sayang sama ayah. Tapi semuanya masih berusaha membangun bonding itu. Jadi cari aja aktivitas yang mereka senangi sampai bondingnya jadi. Begitu bondingnya jadi, saksikanlah nanti ini si ayah sangat-sangat perhatian sama anaknya. Nah, ketika perhatiannya sudah sedemikian rupa, barulah mungkin kita bisa mulai bagi tugas. Pak, boleh nggak tolong bawa anak-anak ke masjid? Maksudnya supaya suami pergi ke masjid. Bawa anak-anak ke masjid ini karena anak-anak butuh butuh mulai latihan sholat di masjid, apalagi kalau anaknya laki-laki. Ya, mau nggak mulai dari sana? Atau misalnya kita pilihin buku, Mas mau nggak? Kemudian Yang atau saya atau apalah panggilannya gitu ya. Malam ini setiap malam Sabtu lah gitu ya, bacain buku buat kakak atau buat adik dan seterusnya. Baru kemudian kita bisa mulai bagi tugas. Atau sesederhana kita kemudian nanya gitu, kepada para suami ini, kira-kira mau ada sesi bareng nggak sama anak, mau ngapain dan seterusnya. Jadi nanti bertahap barulah kita membahas hal-hal yang lebih fundamental lagi, kayak misalnya gimana kita mendidik keimanan pada anak kita, gimana kita membuat segala rupa, baru ke sana. Jadi
prosesnya mungkin panjang, tapi insya Allah moga-moga kalau tadi Ahsan ya, hasilnya juga akan baik begitu ya, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersinggung, dan tidak ada yang merasa tersudutkan lah begitu ya. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan anak nih? Kan tadi ada 2 kasus kan, ada ke orang tuanya ya, ke suaminya, ada ke anaknya. Anaknya gimana? Anaknya cenderung ngikutin ayahnya. Anak itu fitrahnya baik ya. Anaknya fitrahnya baik. Ketika ada 2 pilihan itu, insya Allah anak akan cenderung mengikuti yang baik. Jadi prinsip dasarnya seperti itu udah kata Rasulullah SAW. Jadi anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Sehingga yang perlu kita kuatkan adalah pengaruh kebaikan di dalam rumah. Sementara sesekali ya, ketika ayahnya pulang ya, ayahnya kemudian mencontohkan yang tidak baik, ya itu hanya percikan-percikan saja insya Allah. Ya. Percikan-percikan saja. Dan yang harus kita pahami anak-anak usia dini ya, tadi kan usianya masih usia dini ya, 6 tahun, 3 tahun, dan mungkin di sini ya bahkan 5 tahun, bahkan mungkin 7 tahun, bahkan mungkin 8 tahun. Anak-anak usia balik yang belum balik itu, mereka masih sangat mudah untuk dibentuk. Dan mereka masih punya waktu untuk mempersiapkan. Jadi kita nggak perlu kemudian jadi over stressful ya, menuntut anak kita tiba-tiba jadi ulama sementara mereka masih berusia 7 tahun begitu ya. Karena mereka masih dalam proses pembelajaran. Mereka masih dalam proses pembelajaran. Ibaratnya ini ya, ini ibarat hanya analogi. Kalaulah anak kita wafat dalam keadaan dia belum sholat 5 waktu, dalam keadaan dia masih kemudian begini begitu leyeh-leyeh lah ibaratnya ya, belum murojaah, belum ngaji dan seterusnya, mereka usianya belum balik, mereka langsung masuk surga. Jadi kita kemudian ketika ingat itu, kita bawa hati kita kemudian kembali kepada fokus awalnya, kita pengen mereka masuk surga, sehingga kita nggak over stressful tadi, sehingga apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang mereka alami sekarang, ini proses pembelajaran bagi mereka. Ini ada pengaruh yang kurang baik ya, yang mereka berinteraksi gitu. Tetapi kemudian bagaimana mereka overcome itu yang lama-kelamaan insya Allah mereka akan memilih jalan kebaikan. Tanpa harus mendiskreditkan ayahnya tadi gitu ya. Misalnya ibunya bantu gitu ya, ibunya bantu, oh ayah mungkin capek, oh ayah mungkin ini, ayah mungkin itu, dan seterusnya ya. Kita bantu ketika anak bertanya, kalau anak nggak bertanya ya udah, kita nggak usah bilang apa-apa gitu. Tapi kita jaga ini martabat dan marwah si ayahnya. Sambil kemudian kita mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak, moga-moga anak itu kemudian akan lebih mendengarkan kebaikan itu. Insya Allah. Ya, tentunya doa ibu ya, doa kita para istri, para ibu, kita kuatkan. Allahumma sholli. Mangga Anissa. Ya, Masya Allah, jawaban yang begitu menyejukkan ya Bu ya Bunda. Amin, amin. Alhamdulillah, semoga senantiasa bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan juga bisa semakin menyemangati kita ya untuk semakin optimis lagi bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Semua tidak akan mengkhianati Allah. Nah, oke, selanjutnya sepertinya bakal banyak banget yang bakal bertanya ya, dan ini dari Bunda Mulia di Semarang udah angkat tangan gitu, tapi karena waktu kita yang terbatas, maka saya memberi kesempatan untuk yang sudah chat ya. Jadi dibagi 2 aja nih, satu-satu, yang bertanya langsung 1 gitu ya, kemudian yang di chat 1. Nah, ini sudah ada pertanyaan Teh. Nah, sepertinya beliau ini tidak mau disebutkan ya namanya tadi melalui privasi. Nah, ini pertanyaannya, Assalamualaikum Teh Karin, saya Maya. Disebutin. Oh, ternyata disebutin ya. Saya Maya, ibu dari 1 anak. Dulu sebelum hamil, anak pertama saya pernah keguguran Teh. Jadi saat hamil, saya seringkali khawatir dengan keselamatan bayi yang dikandung sehingga saya begitu berhati-hati dalam menjaganya. Ternyata kekhawatiran tersebut terbawa hingga anak lahir. Seringkali saya mengkhawatirkan keselamatannya, sampai pernah saat anak sakit, nangis kencang membuat saya lemas. Saya terus memahamkan diri bahwa Allah satu-satunya yang menjaganya dalam keselamatan, dan tentu penjagaan saya sebagai ibunya bukanlah apa-apa. Tapi seringkali diri saya lupa dengan ini. Jadi mohon nasihatnya Teh supaya kekhawatiran ini tidak berlebih. Terima kasih Teh. Ya, yang ini jawabannya singkat ya. Jadi nanti kalau masih ada waktu, mangga kalau yang tadi dari siapa yang udah angkat tangan mau nanya boleh.
Ya, jawabannya singkat ya. Mungkin di luar dari kajian ini nanti perbanyak kajian-kajian tentang akidah, ya, tentang asma Allah, ya. Kemudian hal-hal berkenaan dengan tawakal, karena bab tawakal itu erat sama akidah. Jadi yang kita perlu perkuat di sana. Nah, bab akidah itu dia nggak 1-2 hari jadi nggak kita baca hari ini tiba-tiba tring kita jadi malaikat gitu enggak. Tapi harus kita secara rutin ya mengingatkan diri sendiri. Jadi kan kajian akidahnya panjang ya. Asma Allah aja ada 99. Jadi kalau mau mengkaji asma Allah aja, misalnya dicicil pekan ini apa, pekan depan apa, pekan depan apa, sampai kemudian akhirnya terselesaikan. Moga-moga nanti itu insya Allah bisa membantu ya. Allah alam bisawab. Singkatnya demikian. Oke, baik. Selanjut ke pertanyaan selanjutnya, ke penanya selanjutnya yaitu dari Bunda Mulia. Silakan Bunda Mulia. Bisa di open mic. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran ya? Ya, terdengar. Ya. Bentar. Ya, gini Teh Karin sedikit cerita gitu. Semenjak punya anak bayi, saya tuh kesulitan banget buat bangun tepat waktu saat subuh gitu. Jadi karena seringnya menyusui per 2 jam atau per 1 jam, saya sering bablas subuhnya. Bahkan kadang pernah ke jam 6 gitu. Jadi udah lewat subuh baru bangun. Biasanya tuh saya kayak jam 4 bangun, pas mau udah siap-siap wudhu, anak nangis minta disusuin. Setiap nyusuin itu sering ketiduran lagi. Nah, setiap saya bablas subuh itu, saya merasa susah banget, saya merasa buruk banget gitu, buruk banget. Bahkan itu bisa mempengaruhi perasaan saya dalam 1 hari. Saya sudah menanamkan diri, terkadang apakah ini emang apa ya, ujian juga gitu dari Allah. Maksudnya Allah juga yang menentukan, sehingga saya juga diminta bersabar untuk kondisi ini, seenggaknya sampai menyusunya berkurang gitu atau seperti apa. Karena saya tuh udah usaha banget dari mulai alarm yang berurutan, berentet, sampai tidur yang bener-bener awal malam kayak jam 8 gitu, habis siang langsung tidur atau jam setengah 8 bahkan, tapi bangunnya tetap masih harus gitu. Jadi saya bagaimana gitu memahami fenomena seperti ini. Apa saya punya banyak dosa sampai Allah gitu, kayak mengurangi nikmat untuk sholat subuh lima waktu atau seperti apa gitu. Dulu cukup stres belakangan ini karena masalah itu kayaknya nikmat bangun pagi saya sangat berkurang gitu belakangan ini. Segitu dulu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Teh Karin. Ya, insya Allah ini nggak terlalu panjang ya jawabannya ya. Ini dialami bukan sama Mulia aja ya. Ini banyak banget saya nerima kasus seperti ini untuk para ibu yang baru ya, baru melahirkan terutamanya ya, bukan hanya sholat subuh malahan ya, kadang-kadang sholat isya ya tertinggal karena sudah kelelahan dari pagi sampai sore begitu ya. Jadi begitu habis maghrib misalnya nemenin anak dan seterusnya kemudian ketiduran ya dan seterusnya. Rasa bersalah itu wajar kita miliki dan kita membutuhkan adanya rasa bersalah itu. Tanpa adanya rasa bersalah kita nggak bisa bertaubat ya. Jadi kita perlu adanya rasa bersalah tadi, tetapi itu harus kita manage gitu ya. Rasa bersalah tadi harus kita alokasikan menjadi bahan istighfar dan doa. Ya, jadi kita memperbanyak istighfar karena kita tahu kita misalnya terlewat ya, terlalaikan dan seterusnya. Kita memperbanyak doa, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak boleh adalah jangan sampai kita putus asa ya. Putus asa itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya adalah katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang melampaui batas saja mengatakan jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi dengan segala kekurangan yang tadi ya, kegagalan yang tadi, kelalaian yang tadi dan seterusnya, kita tetap berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, akan memberikan rahmat kepada kita
bahkan dosa yang besar pun Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan pengampunannya kepada hamba-hamba yang betul-betul bertaubat. Itu yang pertama. Lalu kedua, trainingnya gimana? Kita ikuti adab-adabnya dari awal. Jadi yang pertama adab tidur ya. Adab tidur dipelajari, checklistannya gimana? Usahakan tidur dalam keadaan adab yang baik. Kemudian yang ketiga, gitu ya. Tadi udah bagus ya, udah ada alarm dan seterusnya. Mungkin bisa ditambahkan minta tolong bantuan suami ya untuk membangunkan, gitu ya. Dan juga pada saat bangun yang terakhir, misalnya nih anak nyusuin jam 4 atau jam setengah 4, mungkin disiasati, walaupun ini agak sulit ya, butuh mujahadah di sini, butuh kesungguhan di sini, mungkin agak sulit, tapi mungkin bisa dilatih. Nyusuinnya jangan sambil tiduran, ya, pada saat yang terakhir. Kalau between the night ya, misalnya di tengah malam nih, jam 10, jam 12, jam 2, mau sambil tiduran, tidak ada yang mengharamkan. Jadi para ulama tidak mengharamkan hal tersebut untuk menyusui sambil tiduran. Dan ibu-ibu butuh tidur. Ibu-ibu butuh tidur. Jadi kalau kemudian pada saat tengah malam menyusui sambil tiduran sampai kemudian supaya kemudian bisa tidur, silahkan jika itu kemudian ada manfaatnya begitu ya. Tetapi mungkin yang diperhatikan tadi, yang pas bab menyusui yang terakhir, mungkin menyusuinya bisa diusahakan sambil duduk supaya nanti anaknya sudah selesai menyusui, kemudian bisa diletakkan. Kemudian yang keempat, ya, mungkin pada saat proses menyusui mulai latihan anak itu tidur nggak harus selalu menyusui. Ini mungkin agak panjang ya, tapi saya rasa workshopnya sekarang banyak. Ada workshopnya sekarang banyak, saya judulnya juga macam-macam tentang gimana caranya ya menidurkan anak tanpa harus menyusui gitu ya. Jadi supaya kemudian anak-anak itu pada saat setelah menyusui udah kenyang, diletakkan tuh nggak langsung bangun. Ya nggak langsung bangun. Itu kan sekarang teknik dari ahli kalau untuk menyusui teh saya tiba-tiba lupa ya saya lupa apa istilahnya sekarang teh menyusui teh laktasi. Nah ya, kepada para ahli laktasi konsultasi sama mereka, insya Allah mereka punya tips and triknya lah kayak gitu ya. Sekarang alhamdulillah banyak kemudahan. Nah jadi itu tadi beberapa tips yang bisa dicobain. Kemudian yang harus dievaluasi juga adalah bagaimana asupan gizi. Kadang-kadang ya ibu lagi menyusui suka lupa makan, atau kalaupun ingat makan tapi persiapan makanannya kemudian tidak optimal karena tadi waktunya kan mepet ya. Jadi mungkin masak harus cepat-cepat dan seterusnya sehingga nyari yang mudah-mudah dan seterusnya. Mungkin bisa dicari diganti nutrisi makanan ya. Karena ini berkaitan dengan vitalitas. Apakah khawatirnya gitu ya terlalu lelah sehingga kemudian mau tidur kayak gimana juga memang kelelahan gitu ya. Jadi ini kebugarannya yang mau ditingkatkan. Jadi makanan, kemudian untuk kebugaran berarti harus ada olahraga ya. Nah ini konsultasi lagi sama yang ahli prenatal ya. Kalau habis ngelahirin, ini kan anaknya baru beberapa bulan ya, olahraga apa yang sesuai, karena kita itu pada saat hamil trimester akhir itu kan kita secara gerak terbatas ya, kemudian kita melahirkan itu sangat-sangat menguras tenaga. Setelah itu pemulihan, dalam proses pemulihan kita tuh udah langsung nyusuin. Jadi kebayang ya, secara fisik itu kita sangat-sangat rapuh gitu pada saat itu. Sehingga memang kita butuh usaha untuk mengembalikan kembali stamina. Nah itu mungkin butuh waktu. Jadi jangan kita tidak perlu merasa gagal kalau kok kayaknya saya kurang produktif nih. Ya baru juga 40 hari gitu kan. Baru juga anaknya masih usia 3 bulan, 4 bulan, badan kita belum sempurna gitu ya. Orang lain ngelihat mungkin udah sempurna, udah bisa jalan, udah bisa itu. Di dalam-dalamnya ini loh belum sempurna ya. Ya, di dalam-dalamnya. Dan kita karena sudah lama tadi ya berbulan-bulan tidak banyak bergerak, jadi dia perlu perlahan. Ya. Makanya kan sekarang ada banyak ya olahraga postnatal dan seterusnya ya, yang setelah selesai melahirkan olahraganya bertahap seperti apa dan seterusnya. Nah itu sedikit demi sedikit tujuannya adalah meningkatkan stamina. Kita nggak usah ngebandingin sama istri tetangga atau ibunya anak tetangga, tapi kita evaluasi sama diri kita saja sendiri ya, sejauh mana stamina kita bisa bertambah terus-menerus. Mau istri tetangga udah mulai lari, ya kita nggak usah ngikutin kalau kita belum nyampe ke sana. Ya. Mau istri tetangga udah bisa ngurusin anak pas usia anaknya 6 bulan dan udah bisa ini itu, kita belum, nggak usah ngelihat ke sana, lihat yang kita aja ya.
kita kemampuannya sampai mana. Karena Allah nanti menghisap kita berdasarkan kita sendiri. Kita nggak dihisap berdasarkan istri tetangga tadi. Ya Allah nggak akan bilang, istri tetangga kamu bisa gitu, kenapa kamu nggak bisa? Nggak usah. Kita fokus sama diri kita aja. Nah, jadi bertahap tadi. Jadi jangan sampai kemudian mengganggu fisik kita. Ya, jadi dengan kebugaran, dengan makanan yang sehat, moga-moga nanti staminanya juga bertambah, sehingga dengan istirahat yang cukup, nanti insya Allah vitalitasnya akan kembali membaik, moga-moga. Allahu Akbar semua. Ya, ketika itu sudah kembali baik, insya Allah, moga-moga akan bisa kembali ke sedia kala. Mungkin kayak gadis mah enggak ya, saya kasih aja tipsnya. Kayak gadis mah mungkin enggak, karena kita udah jadi ibu, jadi ngapain kita minta jadi gadis lagi gitu ya. Tapi kita akan menjadi sehat, menjadi bugar, sebagaimana seorang ibu harus sehat dan bugar. Moga-moga nanti ketika dia usianya 1 tahunan, 2 tahunan, dia lari ke sana kemari, kita kuat ngejarnya, insya Allah. Ya, ketika stamina kita tadi semakin baik. Allah alam bisawab, mungkin itu ya sedikit tips and trick, mungkin di kajian-kajian lain nanti bisa dibahas dengan lebih detail terkait bab ini ya, mengoptimalkan ibadah ya bagi para ibu ya yang baru melahirkan atau ibu menyusul. Allah alam bisawab, sekian Anissa. Ya, alhamdulillah pertanyaan semua sudah dijawab. Mohon maaf ya untuk para bunda semuanya, para peserta semuanya yang mungkin tadi mau bertanya gitu, tapi karena keterbatasan waktu, maka insya Allah semoga bisa ikut ya di kajian-kajian berikutnya atau di kajian-kajian dari komunitas lainnya gitu. Bunda bisa belajar dan jangan pernah mencukupkan ilmu sampai dengan di sini gitu ya, karena masih ada banyak hal yang juga harus kita pelajari. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak untuk Teh Karin yang Masya Allah sudah meluangkan waktunya gitu ya di siang hari ini kepada kita semua. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang menjadi ilmu baru lagi bagi kita dan semoga kita tidak mencukupkan diri. Terima kasih untuk peserta semuanya, untuk Teh Karin semuanya. Saya selaku panitia mohon maaf ya jika ada banyak kekurangan, semuanya masih perdana nih Teh. Mohon doanya untuk semuanya, semoga bisa lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mari kita akhiri forum kita pada sore hari ini ya, menjelang sore. Semoga kita semakin bersemangat ya. Kita ucapkan lagi syukur yang senantiasa dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang saat ini kita terima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.